Duga ini berisikan dari jenazah wanita yang kemudian dibuang di wilayah Kalimalang, Jawa Barat. Dan hingga saat ini pemeriksaan dari pihak kepolisian masih berlanjut. Dan pihak kepolisian ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk pengungkapan motif sendiri dan juga apa alasan dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban ini akan disampaikan esok hari pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Hingga saat ini memang pemeriksaan masih dilakukan dan kita masih menunggu apa dari informasi terbaru dari pihak kepolisian. Asri. Ya, Masni, memang masih dilakukan pemeriksaan dan terus dimintai keterangan tentunya untuk mengungkap motif dari pelaku. Lalu dari sebelumnya ini polisi menyebutkan bahwa menyita juga barang bukti berupa mobil putih yang diyakini ini memang dijadikan kendaraan yang membawa jasad korban tersebut. Lalu apakah Anda mendapatkan informasi lain? Ada barang bukti lain yang diamankan saat penangkapan pelaku di Palembang, Sumatera Selatan? Masni. Ya, hingga saat ini untuk dari barang bukti yang diamankan memang sebelumnya yaitu rekaman CCTV yang ada di hotel di wilayah Bandung, Jawa Barat dan juga sebuah mobil yang dikendarai dari seorang pelaku ini saat melakukan dari kejahatannya seperti itu. Dan untuk barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian memang baru 2 yang kami dapatkan informasi dari pihak kepolisian, yaitu dari CCTV di kamar hotel dan juga mobil yang digunakan oleh pelaku saat melakukan kejahatannya. Dan untuk apakah nantinya ada barang bukti lain nanti akan kami sampaikan dan juga akan kami tunggu informasi terbaru dari pihak kepolisian apakah ada barang bukti lain atau hanya 2 barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian. Asri. Baik, baru 2 bukti yang dikonfirmasi dan dirilis oleh polisi. Kita nantikan bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini dan juga bagaimana motif dari pelaku yang diungkap oleh polisi. Terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Polda Metro Jaya. Saudara, kami akan kembali dengan informasi terkait sebuah warung makan di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Rabu malam. Saat kebakaran terjadi, beberapa kali ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.
Saudara, sebuah warung makan di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Rabu malam. Saat kebakaran terjadi, beberapa kali ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Kebakaran terjadi pada Rabu malam, di mana kobaran api membakar satu bangunan warung makan dan warung buah-buahan yang tidak jauh dari kampus IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Api meluluh lantakan seluruh bangunan yang permanen dan semi permanen. Kobaran api besar ini juga membuat panik warga sekitar lantaran takut merambat ke bangunan lain yang didominasi pertokoan. 4 unit mobil damkar langsung diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas masih belum dapat memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran ini. Kasus kebakaran masih diselidiki kepolisian dari Polsek Sambi. Jadi kami pikir itu orang bakar sampah, tapi apinya di tengah. Terus kita pada teriak nih, pada nyebrang kan, wah itu bakaran. Jadi kalau kita duga sih api itu dari kompor sih mas. Kayak ada yang ninggalin, nggak dimatiin, mungkin ya nyambar luas, jadi api itu di tengah-tengah itu sih jatuhnya. Ya, kami sebetulnya mendapat laporan tepat pukul 22.05 atas laporan dari Pak Teguh dari Polsek Kesambi, dan memang tadi ada ledakan, tapi memang itu ledakan yang hanya kecil ya, tidak punya ledakan yang tinggi sehingga tidak berbahaya bagi anggota atau masyarakat yang lainnya. Dan alhamdulillah kita langsung respon terkait laporan itu karena memang jaraknya dekat dengan Mako Bima sehingga cukup dengan waktu 5 menit saja sampai di lokasi dan kita bisa kendalikan apinya tidak merambat ke yang lain dalam kurun waktu 30 menit. Informasi lain, sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak sejumlah motor dan warung sate di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pengunjung yang tengah menunggu makanan mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat. Mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir persis di depan warung, bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Meski tak sampai memakan korban jiwa, warung sate di lokasi mengalami kerusakan hingga tak bisa digunakan untuk berjualan. Pas kejadian udah nggak ada korban ya bang? Korban sih nggak ada, ini cuma kayak motor aja. Yang abang tahu udah ada petugas bang yang ngecek TKP bang? Kemarin seharian ada, polisi banyak kemarin. Untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih bang? CRV. CRV ya? CRV ya. Kalau platnya tahu nggak bang? Plat daerah mana bang? Rata-rata kan kecepatannya cuma kenceng juga. Lihat dari CCTV aja langsung kenceng banget. Sementara itu, kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan membuat mobil terbalik dan terbakar. Peristiwa berawal saat sebuah minibus mengalami pecah ban di lajur 3 dan 4 tol Japek arah ke Jakarta. Minibus kemudian tertabrak mobil pickup bermuatan cabai yang melintas di jalur yang sama. Akibatnya kendaraan terseret dan terbakar, sementara pengemudi dan kernet mobil pickup mengalami luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Jakarta sempat mengalami kemacetan. Namun dalam waktu yang bersamaan, datang kendaraan Mitsubishi L300 datang dari arah sama, Cikampek menuju arah Jakarta, sehingga bagian depan sebelah kanan membentur bodi belakang kendaraan Toyota Avanza. Kedua kendaraan tersebut kemudian mengalami terpecah ke depan dan mengalami kebakar. Jadi kebakarnya di TKP kendaraan Avanza tersebut. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata saya Asri Gunawan. Dan saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Tim gabungan polisi menangkap pelaku pembunuh perempuan di dalam koper. Pelaku melarikan diri ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR. Polisi membuka peluang kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy atau inisial RAT untuk dibuka kembali. Brigadir RAT yang mengakhiri hidupnya disebut merupakan ajudan seorang pengusaha. Timnas U23 akan melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 nanti malam. Publik berharap timnas meraih hasil maksimal agar lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Lupakan kekalahan. Pemain-pemain bintang Garuda Muda siap lawan Irak menatap Olimpiade Paris. Berapa harga transfer Garuda Gemilang ini di bursa pemain sepak bola tanah air? Di Kompas Bisnis akan ada bahasannya. Selamat pagi saudara, hari ini Kamis 2 Mei 2024, Sapa Indonesia Pagi kembali menyapa Anda. Saya Paskalis Iswari. Dan saya Radi Saputro. Paskalis siap-siap begadang lagi kita malam hari ini. Kita, kamu aja. Gitu saya tetap ya? berdoa, tapi saya tetap berdoa semoga Garuda Muda hari ini bisa mengalahkan Irak ya dan dapat tiket otomatis ke Olimpiade. Tepatnya nanti malam pukul 22.30 akan digelar perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak, dan ini tiket Piala Asia yang urutan ketiga ini akan juga sekaligus memberikan tiket kepada Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Tapi ada beberapa catatan yang akan dibahas juga nanti di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya absennya sang kapten Timnas Garuda Muda U23, Rizky Ridho, yang kemarin mendapatkan kartu merah. Ini menjadi titik lemah, tapi meskipun demikian kita harus tetap optimistis karena sang penggedor di depan, Rafael Strike, ini akan kembali memperkuat timnas U23. Nah, ini jadi catatan, ada plus dan minus, tapi saya yakin nanti malam daya gedor itu akan menutupi kelemahan yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho, kira-kira gitu. Ini juga yang jadi bahasan, Radi, di halaman harian Kompas, halaman buka. Garuda Muda pantang buang peluang emas menuju Paris. Nah, ini juga harapan masyarakat, mudah-mudahan tidak menjadi tambah beban untuk timnas U23 pada hari ini, pada malam ini 22.30 waktu Indonesia Barat akan bertanding, tapi menjadi sebuah semangat untuk bisa semakin menatap ke depan Olimpiade Paris 2024. Jadi pesan saya juga kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan, mainlah seperti melawan Korea Selatan kemarin. Seru. Wah, itu sangat terbuka, lepas, tidak ada beban, dan makanya bisa optimal gitu melawan Taeguk Warriors pada saat itu, dengan meskipun harus berjibaku dengan adu penalti, tapi semangatnya luar biasa, tidak ada beban sama sekali. Ini yang saya yakin juga Coach Nim Sintayong nanti akan menerapkan strategi yang lebih rileks ya, tidak kaku,
karena ini memang betul-betul diharapkan bisa menjadi titik tolak kita untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Nanti akan ada bahasannya di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita punya berita pembuka dulu di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, saudara, sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak sejumlah motor dan warung sate di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pengunjung yang tengah menunggu makan mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat. Mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir persis di depan warung, bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pramuka Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Meski tidak sampai memakan korban jiwa, warung sate di lokasi mengalami kerusakan hingga tidak bisa digunakan untuk berjualan. Ini udah nggak ada korban ya, Bang? Korban sih nggak ada, ini cuma kayak motor aja. Yang abang tahu udah ada petugas, Bang, yang ngecek TKP, Bang? Kemarin seharian ada, polisi banyak kemarin. Untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih, Bang? CRV. CRV ya? Langsung kabur ya? Kalau platnya tahu nggak, Bang? Plat daerah mana, Bang? Rata-rata kan kecepatannya cuma kenceng juga. Lihat dari CCTV aja langsung kenceng banget. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan membuat mobil terbalik dan terbakar. Peristiwa berawal saat sebuah minibus pecah ban di lajur 3 dan 4 tol Japek arah Jakarta. Minibus kemudian tertabrak mobil pick-up bermuatan cabai yang melintas di jalur yang sama. Akibatnya kendaraan terseret dan terbakar, sementara pengemudi dan kernet mobil pick-up mengalami luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Jakarta sempat kemacet. Dalam waktu yang bersamaan, datang kendaraan Mitsubishi L300 datang dari arah sama, Cikampek menuju arah Jakarta, sehingga bagian depan sebelah kanan membentur bodi belakang kendaraan Toyota Avanza. Kedua kendaraan tersebut kemudian mengalami terpental ke depan dan mengalami kebakar. Jadi kebakarnya di TKP kendaraan Avanza tersebut. Misteri jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini terungkap. Momen terakhir saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat terekam kamera pemantau atau CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel di Jalan Kebon Kawung nomor 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 24 April 2024 pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari yang sama pukul 18:40 WIB, pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi membenarkan CCTV itu merupakan salah satu barang bukti. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Jatanras Polda Metro, Polres Metro Bekasi, dan Polrestabes Bandung menangkap pelaku berinisial AA. Pelaku ditangkap polisi atau petugas polisi gabungan setelah upaya melarikan diri ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pria berusia 29 tahun ini tidak melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya. Pelaku diamankan di Polsek Seberang Ulu 2 sebelum dibawa ke Jakarta. Rabu malam pelaku tiba di Mapolsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Polisi juga membawa sejumlah barang bukti termasuk mobil yang dikendarai pelaku saat membuang jasad korban di Bekasi.
Jasad korban dibuang di semak-semak di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 25 April lalu. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya Beniahdi menyebut penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengerucut kepada identitas pelaku. Terduga pelaku merupakan rekan kerja korban. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan dan polisi saat ini telah memeriksa 7 saksi pasca penemuan koper berisi jenazah di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Amankan bersama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian ini sedang proses perjalanan ya, kembali ke Jakarta, ke nanti Polres di Polres. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Penyidik menangkap pelaku berinisial AA di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Identitas pelaku terungkap setelah polisi memeriksa keterangan 7 saksi dan mengecek rekaman CCTV lokasi pembunuhan. Dari kamera pemantau, terlihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat pukul 9 pagi pada 24 April lalu. Namun pukul 6 sore, tampak pelaku keluar membawa koper hitam yang diduga digunakan untuk menyamarkan jenazah korban. Ada videonya juga, saya membenarkan ada video itu. Ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper. Ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan di dalam koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut pelaku dan korban merupakan rekan kerja. Tidak ada. Ya, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja. Sudah gitu aja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerjanya. Nanti makanya kami dalami lagi. Sejauh ini udah berapa saksi dan yang ini? Saksi kemarin sudah ada lebih dari 3 sudah kami kumpulkan saksi-saksi. Kita 7 ya? 7 saksi-saksi sudah kita kumpulkan, sudah mengerucut kepada yang Bapak, alhamdulillah sudah kita. Pasca penangkapan, pelaku akan dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mencari motif pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini penangkapan pembunuh perempuan di dalam koper akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Polda Metro Jaya. Masni, terduga pelaku semalam sudah tiba di Polsek Cikarang Barat. Lalu informasi terkini soal pemeriksaan terduga pelaku bagaimana? Ya, untuk pemeriksaan ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan memang tadi malam itu dari terduga pelaku yang berinisial ARN ini sudah dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya dari terduga pelaku ini ditangkap di wilayah Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan memang dilakukan untuk menggali motif dari pelaku membunuh dari seorang wanita yang dimana jasadnya ini dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jawa Barat. Hingga saat ini pemeriksaan masih dilakukan dan dari pihak kepolisian belum memberikan informasi terbaru dan kita masih menunggu apa sebenarnya hasil dari pemeriksaan tersebut dan juga apa motif dari terduga pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap wanita tersebut. Dan dari sebelumnya dari pihak kepolisian juga sudah mengamankan barang bukti yaitu sebuah mobil yang diduga juga digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya di mana ia ini membuang mayat di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jawa Barat ini. Selain itu pun dari pihak kepolisian juga sudah mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan dari keduanya yaitu dari pelaku dan juga korban ini masuk ke dalam sebuah hotel di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dan hingga saat ini kami masih menunggu apa sebenarnya motif dan juga hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian terhadap terduga pelaku ini, Paskalis.
Mas Ni, sampai akhirnya pelaku ditangkap di Palembang, ini bagaimana perjalanan penangkapannya dari peristiwa pembunuhan awal hingga ditangkap? Iya, sekitar maksud kami pada tanggal 25 April 2024 ini seorang petugas kebersihan ini menemukan sebuah koper di semak-semak itu di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jawa Barat, di mana pada saat itu dari petugas kebersihan ini curiga dan juga melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dicek oleh pihak kepolisian, ternyata di dalam koper tersebut berisikan seorang mayat jenazah, maksud kami jenazah wanita berusia 50 tahun. Dan saat itulah dari pihak kepolisian ini membawa jenazah tersebut dan dilakukannya otopsi. Setelah dilakukannya otopsi tidak ditemukan adanya tanda-tanda mutilasi, namun ditemukannya ada luka berat di bagian kepala belakang dan juga ditemukannya hidung yang berdarah seperti itu. Setelah dilakukannya penelusuran dan juga pemeriksaan lebih dalam dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga rekaman CCTV di sebuah hotel di wilayah Bandung, dari rekaman CCTV tersebut terlihat ini terduga pelaku dan juga korban ini terekam masuk ke dalam kamar hotel pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 18.40 ini hanya seorang terduga pelaku ini saja yang keluar dari kamar hotel namun membawa koper berwarna hitam, diduga berisikan dari jenazah korban wanita tersebut. Dan setelah itu dari pemeriksaan terhadap saksi, yaitu ada 7 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, ini akhirnya mengerucut kepada salah satu nama yang diduga ini merupakan terduga pelaku. Dan akhirnya dari Polres Gabungan dan juga pihak kepolisi gabungan ini melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut dan akhirnya menangkap pelaku di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial AARN ini akhirnya dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan hingga saat ini masih dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dan kita masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaannya dan bagaimana sebenarnya motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap wanita tersebut. Paskalis. Terima kasih laporan Anda, Mas Ni Ramawati melaporkan langsung dari Metro Jaya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR. Kami punya informasinya sesaat lagi. Sapa Indonesia Barat. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas selama 60 menit. Ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex. Aktif redakan batuk. Produksi Konimax. UMM pasti lulus tepat waktu, bekerja, dan mandiri. Ih, kok bentong? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal.
Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Well, I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown without a... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan di Setjen DPR. Usai menggeledah kantor Setjen DPR, penyidik KPK membawa 2 koper dan 1 tas ransel hitam keluar dari gedung Setjen DPR. Juru bicara KPK, Ali Fikri menyebut penggeledahan ini merupakan pendalaman atas dugaan kasus korupsi pengadaan rumah dinas DPR. KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Setjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ dalam proyek tersebut. Rumah dinas ada di Kalibata dan Ulu Jami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut upah buruh ideal untuk wilayah Jakarta berada di angka 7 juta rupiah. Hal ini disampaikan Said Iqbal di sela unjuk rasa peringatan Hari Buruh. Menurutnya, angka 7 juta muncul berdasarkan hasil survei biaya hidup yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu artinya upah minimum yang berlaku saat ini tidak cukup atau tidak mencukupi kebutuhan hidup para buruh. Upah yang ideal untuk Jakarta menurut survei biaya hidupnya BPS, menurut BPS ya, dan menurut kami itu di atas 5,2 juta rupiah. Ya, bahkan kalau dibagi rata-rata per kepala itu mendekati angka 7 juta rupiah. Kalau upah minimum seperti sekarang ini sekitar 4,9 atau 5,4 jadi mendekati angka 7 juta rupiah hasil survei BPS, namanya SBH, survei biaya hidup. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkit peran Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan dirinya maju di Pilpres 2024 lalu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menegaskan pernyataan Prabowo bukan bermakna cawe-cawe Jokowi. Sylvester menganggap maksud pernyataan Prabowo ialah Jokowi mementingkan keberlanjutan pemerintahan. Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan global yang sulit dan Jokowi percaya Prabowo bisa melanjutkan tugasnya. Nah, jadi gini, kadang-kadang cawe-cawe ini dikonotasikan negatif. Padahal undang-undang pemilu kita membolehkan presiden itu mendukung siapapun, ya kan? Dan itu halal gitu loh.
Tapi yang paling terpenting itu Pak Jokowi tidak melakukan abuse of power atau intervensi. Presiden terpilih Prabowo Subianto terang-terangan mengaku maju Pilpres 2024 berkat Presiden Joko Widodo. Prabowo menambahkan Jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat halal bihalal di PBNU Jakarta akhir pekan lalu. Prabowo Subianto mengaku meminta restu Jokowi sebelum maju Pilpres. Prabowo tak menampik pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, dirinya dan Gibran akan menyempurnakan kekurangan di pemerintahan Presiden Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kita ke sorotan lain, Saudara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, jadi sorotan usai menunjuk pamannya sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Kini, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, mengaku yang mengusulkan. Beni Sinomba Siregar, paman Bobi, enggan memberi tanggapan. Beni justru melempar jawaban ke Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman. Kata Aulia, penunjukan paman Bobi karena kinerjanya bagus. Aulia juga mengklaim ia yang mengusulkan penunjukan Beni sebagai PLH Sekda Kota Medan. Mungkin Pak Wakil bisa menjawab lebih baik. Fungsi pengawasan itu sebenarnya kan jatuh di wakil. Saya sebagai wakil mengusulkan. Karena kenapa saya mengambil Pak Beni? Saya lihat kinerja waktu beliau kerja di Bapenda. Jadi harus kita buang dong. Jangan mentang-mentang saudara ini. Jangan begitulah. Kita sebagai pemerintah itu saya lihat bukan karena Pak Beni saya kenal, tapi setidaknya saya tahu beliau kinerjanya waktu megang Kadis pendapatan daerah, pendapatannya hampir 100% peningkatannya. 900 miliar saja. 900 miliar. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah atau Ijek, siap bersaing dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mendapatkan tiket pemilihan Gubernur Sumatera Utara dari DPP Partai Golkar. Ijek menyebut ia dan Bobi sama-sama mendapatkan surat penugasan dari Golkar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Ijek akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar. Pada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti. Soal Bobi, Ijek bilang komunikasi mereka baik. Ijek mengaku siap maju Pilkada Sumatera Utara melawan mantan Gubernur Edi Rahmayadi. Apapun keputusan ketua umum kita akan terima, dan semuanya itu keputusan ada di ketua umum DPP Partai Golkar. Secara penugasan sekarang ini ya kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu yang nanti menjadi calon yang maju, pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti periode sebelumnya, saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era Mas, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama, jangan ada menjelek-jelekan orang lain. Polisi membuka peluang kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT
untuk dibuka kembali. Brigadir RAT yang mengakhiri hidupnya disebut merupakan ajudan seorang pengusaha. Mengapa diketahui sang atasan namun tak berizin resmi? Lalu apa hasil pemeriksaan Kapolresta Manado yang diisukan menerima suap dari pengusaha? Kami akan perbincangkan usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. 10 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex MA untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Kepolisian RI membuka peluang kasus tewasnya Brigadir Ridal Alitomi RAT untuk dibuka kembali. Setelah sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dan menyimpulkan Brigadir RAT tewas bunuh diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami. Namun, Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus. Ya, saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya. Apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda ya. Sementara itu, Polda Sulawesi Utara membenarkan Brigadir RAT bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir 2021. Namun,
tanpa izin resmi dari Polresta Manado. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Bitpropam Polda Sulut juga memeriksa Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait terkait izin Brigadir RAT jadi ajudan pengusaha di Jakarta dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha batubara tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Sulut membantah Kapolresta Manado menerima uang dari pengusaha yang mendapat pengawalan Brigadir RAT. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius dan harus diselidiki secara terbuka. Sebelumnya, dari rekaman CCTV saat kejadian, Brigadir Ridal Alitomi yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lalu Brigadir RAT kembali memajukan mobil dan tak berselang lama terlihat arah mobil tak terkendali dan didapati Brigadir RAT menembak dirinya sendiri di dalam mobil. Sebelum korban ditemukan tewas, sang istri menyebut Brigadir RAT masih menghubunginya. Karena itu, istri Brigadir RAT tak percaya jika suaminya bunuh diri. Tidak nyaman dia kerja di pukul, tidak nyaman. Dia di Jakarta. Tidak nyaman dia kerja. Saya memang sampai bilang sampai pokoknya yang terbaik mohon dari kepolisian. Dan sampai sekarang itu tidak percaya. Polisi masih menyelidiki motif bunuh diri Brigadir Ridal Alitomi dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jadi ajudan pengusaha sejak akhir tahun 2021 namun belum ada izin resmi dari kepolisian. Lalu bagaimana kronologinya dan apa dorongan motif mengakhiri hidup Brigadir RAT? Akankah kasus ini dibuka kembali? Kita akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Michael Irwan Tamsil, kemudian dari Kompolnas Yusuf Warsim dan pakar hukum Hibnu Nugroho. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Bu Michael. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Kombes dulu. Pak Kabid, ini sejauh ini informasi yang terbaru atau proses penyelidikan yang katanya akan dibuka kembali seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi untuk Polda Sulawesi Utara itu melakukan pemeriksaan tentang keberadaan dari Brigadir RAT di Jakarta. Oke. Tapi kalau berbicara tentang kasus atau peristiwa bunuh diri itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Oke, ditangani Polres Jakarta Selatan. Nah, ini yang menghangat informasi soal ini kan dikatakan Brigadir RAT ini bekerja sebagai ajudan seorang pengusaha dan tidak ada izin begitu sejak tahun 2021. Mengapa bisa demikian, Pak Kabid? Ya, jadi ketika peristiwa Suaranya mute tuh. Ya, Pak Kabid, audio Anda atau suara Anda belum bisa terdengar oleh kami. Ya. Sepertinya kami punya kendala teknis dengan Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Utara. Kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael. Nanti akan kami gali lagi informasinya. Tapi saya akan ke Kompolnas dulu, Pak Yusuf. Ini bagaimana Anda melihat saat ini ada dugaan begitu Brigadir RAT ini bekerja sebagai ajudan pengusaha tanpa izin. Bagaimana Anda melihat ini? Baik, terima kasih.
Jadi peristiwa yang dialami oleh Brigadir RAT ini tentu ada dua hal yang perlu diselesaikan. Pertama, soal kasus tewasnya Brigadir RAT itu sendiri, yang itu penyidikannya kan karena TKP-nya di Jakarta Selatan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya. Nah, kaitannya dengan tugas tentu itu ada pada kewenangan Polda Sulawesi Utara, bagaimana izin tugasnya dan sebagainya. Nah, dalam dua hal ini tentu Kompolnas secara resmi telah memintakan klarifikasi baik itu ke Polda Metro Jaya maupun ke Polda Sulawesi Utara. Pada prinsipnya, karena Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri, kami tentu dari sejak awal mendorong kasus tewasnya ini tentu harus diusut, dan kemarin Polres Jaksel telah memberikan satu penjelasan bahwa secara scientific crime investigation tewasnya Brigadir RAT itu bunuh diri. Walaupun demikian, tentu ini kan sudah dilakukan secara scientific crime investigation. Kami memantau kemarin Pak Kapolri memberikan satu arahan dimungkinkan untuk dibuka kembali kalau memang itu ada bukti-bukti baru. Bukti-bukti barunya ini kita tentu ya menunggu penyidik. Sementara ini kalau kita lihat dari CCTV itu ya saksi-saksinya semua sudah diperiksa, CCTV-nya sudah diolah sedemikian rupa. Sementara ini memang yang sudah disampaikan oleh penyidik Polres Jaksel yaitu tewas bunuh diri. Hanya motifnya seperti apa, barangkali ini kita berikan kesempatan dulu kepada Polres Jakarta Selatan untuk mendalami memang apakah memang demikian. Hanya sebagaimana yang kasus sebelumnya misalnya di Polda Kalimantan Utara yang itu juga bunuh diri, ada hambatan pada waktu itu terkait dengan handphonenya. Handphonenya itu kalau dimatikan atau di password tentu harus ke Amerika dulu, apakah nanti seperti itu. Ini tentu untuk bisa melihat jejak rekam digital di percakapan di handphonenya itu tentu akan mengalami hambatan kalau itu pada basis teknologi handphonenya itu, sehingga membutuhkan waktu. Tapi sementara ini kami terus mendorong. Nah, kasus terkait dengan tugasnya ini tadi sudah hampir dijelaskan oleh Pak Kabid Humas, barangkali bisa dijelaskan. Kami mendorong agar itu dituntaskan ya oleh pengawas internal Polda Sulut. Kalau memang ada unsur kesengajaan yang bersangkutan tidak mendapatkan izin tapi yang bersangkutan menjalankan tugas, tentu harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Oke. Ya, ini juga akan coba nanti kami tanyakan kembali bagaimana bisa Brigadir RAT ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha tanpa izin. Sepertinya sudah tersambung kembali Pak Kabid Humas. Pak Kabid? Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Baik, saya mohon maaf tadi sempat terputus jaringan komunikasinya. Saya akan tanyakan kembali Pak Kabid, bagaimana bisa Brigadir RAT ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha atau pengawal begitu seorang pengusaha tanpa ada izin, bahkan kabarnya sejak akhir tahun 2021. Bisa Anda jelaskan Pak Kabid? Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin dapat kami jelaskan bahwa sejak peristiwa tanggal 25 atau pada hari Kamis, Bapak Kapolda langsung memerintahkan kepada Propam maupun Inspektorat untuk melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan yang bersangkutan atau Brigadir RAT ini di Jakarta. Pihak Propam Polda Sulut melakukan pemeriksaan yang pertama terhadap Kapolresnya tentu, kemudian Kasat Lantasnya, kemudian ada pimpinan unitnya, kemudian ada rekan-rekan sejawatnya, dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa sekitar Desember 2021 Brigadir RAT menjadi driver atau ajudan dari salah satu pengusaha di Jakarta. Oke. Mungkin demikian penjelasan. Oke. Oh, berarti akhir Desember Polda Sulut baru mengetahui, atau kapan Polda Sulut ini mengetahui bahwa Brigadir RAT ini
ternyata menjadi seorang ajudan ataupun driver tadi yang Anda katakan seorang pengusaha pada akhir Desember 2021, Pak Kabid. Ya, jadi diperkirakan sejak Desember 2021. Oke. Dan itu dari hasil pemeriksaan Propam. Artinya baru-baru ini saja Polda Sulut mengetahui hal itu ya? Ya, karena ketika dilakukan pengecekan misalkan tentang absensinya dan sebagainya, ternyata yang bersangkutan ketika misalkan ada PAM kemarin Pilpres, yang bersangkutan ada. Berarti kan kita bisa menyimpulkan dia datang dan pergi. Oke, berarti tidak sehari-hari berada di Jakarta untuk mendampingi si pengusaha ini, begitu ya Pak Kabid ya? Ya, demikian. Oke, masih bolak-balik lah gitu ya. Nah ini Kompolnas juga mengirimkan surat klarifikasi Pak Kabid terkait status keberadaan RAT di Jakarta yang dibilang cuti atau penugasan perbantuan. Sudah ada jawaban dari Polda Sulut? Ya, sementara nanti dari Inspektorat akan merumuskan jawabannya dan akan dikirimkan ke Kompolnas kembali. Oke, lalu ini juga Kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda dari istri Brigadir RAT dengan penjelasan Polda Sulut yang ataupun kepolisian soal status cuti Brigadir RAT ini. Karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan membawa senjata api? Anda punya penjelasan soal ini, Pak Kabid? Ya, makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian, bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di Jakarta tidak ada surat tugas ataupun surat izin dari kesatuannya ataupun dari pimpinannya. Ya, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian. Baik. Nah tadi juga saya sempat bertanya kepada Pak Yusuf dari Kompolnas. Pak Yusuf mengatakan kalau memang Brigadir RAT ini diberikan izin begitu bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha ataupun tidak diberikan izin tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu, ini tentu akan ada yang bertanggung jawab. Kira-kira bagaimana Pak Kabid? Siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan Brigadir RAT ini sebenarnya? Ya, sampai sekarang dari pihak Propam, Polda Sulut maupun dari Itwasda sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari kacamata hukum bagaimana? Kasus sudah ditutup, tapi Kapolri mengatakan bisa saja dibuka kembali. Fakta atau bukti seperti apa yang diperlukan kira-kira untuk kembali melanjutkan jika memang kasus ini dibuka kembali? Mas Radi, dalam suatu teori hukum, penutupan itu ada 3 kemungkinan. Ditutup demi hukum, itu misalkan meninggal dunia, daluarsa, atau nebis hidup. Ini pertanyaannya kan ditutup demi hukum ini, apakah sudah secara formal atau baru pernyataan? Kan itu. Karena kalau ditutup demi hukum, itu sudah demi hukum selesai. Nah itu loh. Oleh karena itu mudah-mudahan Polda hanya baru pernyataan. Karena kita ingat tuh ya, kasus ini saya kira menarik. Menariknya dari subjek orangnya dan dari objek peristiwanya. Jadi kalau menurut saya terlalu dini kalau menentukan CCTV saintifik pada TKP. Karena ini kan tadi alur suatu peristiwa Pak Kabid menyatakan Pak Mikael itu sudah cuti lama, ada masalah hukum. Pertanyaannya, adakah orang lain yang ikut memberikan masukan? Adakah ikut yang mengancam? Adakah faktor lain? Sehingga dari bukti saintifik ini ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Pertanyaannya, dari mana dia berangkat ke rumah tadi? Ini harus diselidiki. Oleh karena itu saya apresiasi Pak Kapolri, jangan ditutup demi hukum. Buka kembali dulu. Bisa, nggak masalah kalau itu baru pernyataan. Belum ada secara resmi projustisia demi kepentingan hukum. Karena dalam ilmu hukum bisa ditutup demi hukum, demi kepentingan hukum, atau demi umum. Dalam konteks ini adalah demi hukum. Harus selesai. Pertanyaannya saya kira tidak semudah itu, Mas. Begitu. Termasuk juga ketika sang istri dari Brigadir RAT ini tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri. Nah, betul.
ini juga menjadi pertimbangan tentunya, Prof. Ibnu ya? Ya, karena saintifik itu tidak hanya CCTV loh. Karena kita lihat tadi disampaikan beberapa media HP-nya belum ketemu. Setiap kasus HP itu sangat menentukan. Kita ingat Mas Rudi, kasus yang dulu seorang jenderal, HP-nya sampai sekarang nggak ketemu. Pertanyaannya apakah sesulit itu? Ya. Saya kira enggak. Nah ini yang saya harus kupas dulu. Jadi HP, bukti-bukti elektronik, saintifik yang lebih luas, saya kira harus dipaparkan lebih dulu sebelum menentukan perkara ditutup demi hukum. Baik, Pak Yusuf, Kapolri sebut kasus ini berpeluang akan dibuka kembali seperti yang kita bahas barusan. Jadi memang apakah bisa demikian? Apakah juga harus ada hasil penyelidikan yang bisa dijadikan fakta baru atau dikembangkan begitu, Pak Yusuf? Kira-kira? Jadi Kompolnas sendiri memang secara resmi belum mendapatkan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan penyidikannya. Apakah kemarin itu dalam satu pernyataan media itu telah dilakukan gelar perkara atau memang direkomendasikan dihentikan. Nah ini kami sementara masih menunggu. Kalau klarifikasi resmi itu biasanya lebih luas penjelasannya. Kronologinya seperti apa dan penanganan penyidikannya seperti apa, siapa-siapa yang sudah diperiksa, siapa saja yang ada di dalam mobil itu sebagai saksi, ya, ada pihak lain yang melihat yang bersangkutan almarhum itu menembakkan dirinya, itu biasanya lebih lengkap gitu. Nah, sementara itu masih kami tunggu. Nah, hanya memang terkait dengan kami menggarisbawahi penjelasan penyidik di media itu kan terkait dengan motif. Nah, motif ini kan sementara yang disampaikan itu masalah pribadi. Nah, untuk bisa lebih detail melihat motifnya itu salah satunya kan ada pada bukti handphone, percakapan handphonenya. Sebelum peristiwa itu ada berbicara dengan siapa saja rekam-rekam. Hanya tentu ini ketika pada handphone akan ada hambatan di sini. Kalau handphonenya itu katakanlah merek yang dari Amerika dan itu tidak bisa dibuka, itu kan harus perusahaan itu untuk membukanya. Itu salah satu misalnya hambatan-hambatan. Nah, barangkali yang ingin kami tekankan di sini terkait dengan motif ini tentu yang akan memberikan petunjuk baru kalau memang ada motif selain yang sudah dijelaskan, motif yang sementara ini disampaikan oleh penyidik Polres Jaksel itu masalah pribadi. Ini barangkali yang akan menjadi petunjuk bagaimana sebenarnya yang melatar belakangi yang bersangkutan apabila itu disimpulkan bunuh diri. Baik, saya kembali ke Pak Kabid, Pak Kombes Michael. Ini sejauh ini kan sebelum memang kasus ini akhirnya ditutup karena disimpulkan bahwa ini kasus percobaan bunuh diri, ya, bukan bunuh diri, memang bunuh diri begitu ya. Nah ini polisi kan sudah melakukan penyelidikan termasuk kepada ponsel seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf ini juga tadi. Adakah kecurigaan-kecurigaan tertentu Pak Kabid saat polisi menyelidiki ponsel almarhum Brigadir RAT ini? Ya, jadi untuk Polda Sulut tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus bunuh diri. Oke. Itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Jakarta Selatan. Oke, berarti saya harus pertanyakan ke Polda Metro Jaya dan sepertinya tidak dikomunikasikan begitu ya ke Polda Sulut Pak Kabid ya? Ya, kalau kami Polda Sulut hanya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Oke, termasuk ketika sang istri menyebut Brigadir RAT ini sempat menghubungi begitu ya dan menyebut tidak nyaman bekerja di sana seperti curhatan-curhatan istri ini juga dikelola penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya begitu ya Pak Kabid? Ya, betul. Oleh Polda Metro Jaya. Baik, kalau begitu saya ingin tanyakan soal ini Pak Kabid. Jika memang ini kita di luar konteks Brigadir RAT lah ya, saya ingin tanyakan sebagai publik juga yang banyak sekali menanyakan bahwa penugasan seorang anggota kepolisian begitu untuk menjadi ajudan atau pengawal dari orang sipil ya, katakan kalau pengusaha ini kan orang sipil begitu. Ini bagaimana sih sebenarnya aturannya Pak Kabid? Ya, jadi memang ada untuk menjadi anggota Polri yang bertugas di luar, itu ada proses seleksinya, itu diatur oleh Biro SDM dan itu yang mendasari tentunya adalah peraturan Kapolri. Jadi di situ sudah diatur sedemikian rupa, misalkan dia ada tes psikologinya,
tes kemampuannya, kemudian nanti dari Biro SDM yang menentukan apakah dia layak untuk menjadi ajudan atau tidak. Demikian. Gitu, ya. Nah, ini juga termasuk harus juga tetap berkoordinasi begitu ya, Pak Kabid, dengan yang menugaskan begitu. Dalam hal ini Biro SDM begitu ya, Pak Kabid? Ya, demikian. Baik, saya juga akan tanyakan setelah jeda nanti ke Pak Yusuf dari Kompolnas. Bagaimana kalau Anda melihat seorang polisi menjadi ajudan atau pengawal seorang sopir seseorang, nah kok bisa tidak berizin tapi tidak diketahui atasan. Nah, selain itu saya akan bahas juga selain polisi berpangkat tinggi, siapa saja sih sebenarnya yang bisa dikawal polisi atau mempekerjakan polisi dalam waktu lama. Kami akan bahas itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kita masih membahas soal dugaan terjadinya bunuh diri terhadap Brigadir RAT yang saat ini kasusnya sudah ditutup dan diminta untuk kemungkinan besar nanti akan bisa dibuka kembali kasusnya oleh Kapolri, nanti diminta khusus kepada pihak penyelidik begitu ataupun penyidik. Nah, saya tadi sempat bertanya ke Pak Yusuf dari Kompolnas bahwa bagaimana selain polisi berpangkat tinggi itu bagaimana bisa seorang polisi melakukan pengawalan terhadap polisi atau bukan polisi ataupun orang-orang sipil dalam waktu yang lama. Apakah memang bisa demikian, Pak Yusuf? Ya, penugasan itu namanya penugasan anggota Polri di luar struktur, sebenarnya nomenklaturnya. Oke. Struktur di luar Polri ya tentu terkait dengan kementerian dan lembaga, baik itu di pusat maupun daerah. Sementara ini kaitannya dengan di luar kementerian lembaga, baik itu di pusat maupun daerah yang di luar struktur Polri itu tentu ada kebutuhan-kebutuhan. Oke. Yang dalam hal peristiwa di
tempat kejadian perkara almarhum Brigadir RAT ini ada kebutuhan tertentu yang itu kan sementara ini tidak dalam nomenklatur kementerian lembaga baik pusat maupun daerah, tapi perorangan. Perorangan itu kan juga bisa juga dilakukan, hanya ada kebutuhan tertentu, kebutuhan perlindungan yang itu memang ada ancaman keamanan terhadap perorangan tertentu yang kaitannya itu dengan kejahatan, misalnya kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan tempat kejadian perkara ini, namanya kebutuhan tertentu itu tentu tidak berjangka panjang, nanti temporary gitu. Misalnya 1-2 hari atau 3 hari, tidak berlama-lama, tidak dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan. Nah itu tentu yang akan menjadi materi pemeriksaan propam tentunya. Maka ini sekali lagi kami dorong sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu, apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan atau kaitannya dengan tugas Polri terhadap orang tersebut. Nah tentu ini menjadi materi pemeriksaan propam yang sementara ini sedang berjalan. Ya, kita tunggu saja. Kompolnas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh. Itu, Mas. Jadi catatannya adalah tidak dalam waktu lama begitu ya, biasanya hanya sehari 2 hari begitu ya Pak Yusuf ya? Tergantung kebutuhan tertentu. Tergantung kebutuhannya begitu. Nah biasanya kalau ada penugasan seperti itu Pak Yusuf, seorang anggota polisi ini mendapatkan insentif atau bagaimana kesepakatannya biasanya? Kalau yang kaitan dengan BKU itu kan sudah diatur di dalam Perkap berapa itu, Perkap 1 ya tahun 2013 terkait dengan penugasan di luar struktur Polri, itu kaitan dengan gaji sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa. Gaji dari Polri-nya tetap berjalan, di luar ada insentif tempat bertugas ya tentu itu tempat bertugas anggota yang bersangkutan itu. Oke, itu terkait penugasan di luar institusi Polri, ada bisa saja tapi tergantung situasi dan kesepakatan begitu ya, dan tidak dalam jangka waktu lama, ini tergantung kebutuhan begitu kira-kira. Nah saya akan kembali ke konteks kasus yang menimpa almarhum Brigadir RAT ini. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sepertinya ada pertentangan ketika sang istri menolak untuk melakukan otopsi terhadap suaminya almarhum Brigadir RAT, tapi di sisi lain sang istri juga enggan juga dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bagaimana pertentangan seperti ini Anda melihatnya, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas, dalam ilmu hukum pembuktian dengan saintifik, kalau terkait otopsi itu kan bedah mayat, hasilnya visum. Ada 3 jenis: otopsi forensik, otopsi klinik, atau otopsi klinis. Nah, dalam konteks otopsi forensik, siapapun demi kepentingan hukum tidak bisa menghalangi, termasuk keluarga. Nah ini tantangan. Oleh karena itu nanti penyidik harus bisa meyakinkan pada ibunya bahwa otopsi ini adalah untuk kepentingan pembuktian. Otopsi adalah kepentingan kaitannya kasus yang terjadi. Oleh karena itu dalam ilmu hukum, siapapun orangnya demi kepentingan hukum otopsi forensik tidak ada suatu yang menghalangi. Sehingga kalau ada suatu saat yang mengalami, masuk kategori obstruction of justice. Inilah tantangan. Oleh karena itu mudah-mudahan penyidik bisa mengalus, memberikan pemahaman sehingga terang masalah ini. Terang, karena ini masalah yang luar biasa. Satu penegak hukum bekerja dalam tambang, ya kan, tanpa izin, dalam tadi Pak Kombes 2 tahun. Ini suatu luar biasa. Ada apa? Sehingga kematian ini saya kira memberi misteri, apakah kematian karena sendiri, ataukah karena bujukan orang lain, ataukah karena tekanan lain. Karena motif itu alasan. Dalam ilmu hukum ada niat dan motif. Niat itu tujuan melakukan suatu kejahatan, motif adalah alasan untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, alasannya ini yang saya kira perlu dikembangkan, sehingga perkara ini menjadi terang. Tapi artinya Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tekanan misalnya, karena ada pertentangan bahwa istrinya tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri, tapi enggan juga diotopsi. Nah, tidak enggannya istri ini untuk tidak melakukan otopsi itu lebih kepada tantangan dari pihak keluarga yang biasanya belum mengerti sistem penyidikan atau penyidikan, begitu? Ya, gini Mas, dari berbagai kasus, namanya otopsi itu memang ada suatu yang tidak tega orang Jawa, orang tegel. Gitu.
ora tegel. Karena konsep ora tegel itu yang menjadikan kadang-kadang keberatan untuk melakukan otopsi. Begitu, itu yang saya jaga. Banyak kasus sehingga bagaimana penyidik meyakinkan pada keluarga, pada anak bahwa pentingnya suatu pembuktian. Karena ora tegel, lah itu yang menjadikan kadang-kadang tidak dilakukan suatu otopsi. Ya, begitu Mas, pendekatan seperti itu. Ya, lebih kepada kultur begitu ya, kultur dari masyarakat kita yang tidak tega kadang kalau memang sesuatu atau seseorang yang kita cintai atau kita sayangi untuk dilakukan otopsi juga kan tidak mudah begitu ya untuk menerima hal itu. Baik. Lalu untuk hal lainnya yang harus dilakukan seperti membuka fakta baru ataupun bukti-bukti baru, apa sebenarnya yang diperlukan sejauh ini ketika proses penyelidikan sudah pernah dilakukan dan akhirnya ditutup, Prof. Ibnu? Ya, karena ini sebagai ditutup bukan demi hukum ya, mudah-mudahan demi kepentingan hukum. Kenapa demi? Ya, karena konteks teori antara demi hukum dan kepentingan hukum beda, nah itu loh. Kalau demi hukum memang selesai, tapi kalau demi kepentingan hukum memang bukti kurang. Artinya memang ada suatu alasan-alasan tertentu. Dalam kacamata saya melihatnya itu adalah demi kepentingan hukum, sehingga Kapolri menyatakan untuk dibuka kembali. Karena begini Mas, kita harus lihat pembuktian ini tidak hanya pembuktian satu forensik aja, tidak hanya pada digital forensik, kedokteran forensik, trauma forensik pemikiran. Ini yang saya kira teman-teman polisi juga melihat bagaimana kondisi jiwa seseorang. Pertanggungjawabannya, adakah tekanan dari pimpinan, adakah tekanan dari rekan, adakah tekanan, karena tadi Pak Komisaris tahun 2 tahun tanpa izin kan, situasi yang mungkin temannya awas loh, kamu tanpa izin loh, kan gitu. Sehingga aspek pertanggungjawaban pribadi ini adalah karena tekanan orang lain jika mengakhiri. Nah, adakah sebagai bentuk masukan-masukan, turut serta atau peran-peran lain sehingga sampai seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, ini harus dibuka menurut saya sehingga clear permasalahan ini. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Kalau Anda, Pak Yusuf, dari Kompolnas, apakah tidak melihat ada tekanan-tekanan khusus yang terjadi dalam kasus ini? Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini tentu secara detail kami belum bisa memberikan satu penilaian karena harus didasarkan kepada hasil klarifikasi yang lengkap dan komprehensif. Mas, hanya tentu kaitannya dengan peristiwa yang ada di TKP, ada kemungkinan untuk dibuka kembali, tentu kami akan lakukan pemantauan terus. Sementara kaitannya dengan tugas yang saat ini sedang diproses di Polda Sulawesi Utara, tentu ini kita dorong terus sampai tuntas seterang-terangnya mengapa yang bersangkutan bisa bertugas dalam tempat kejadian perkara tersebut, itu biar kita berikan kepercayaan yang seluas-luasnya agar Polda Sulut memberikan klarifikasi yang lengkap dan komprehensif, Mas. Oke, tapi sejauh ini Kompolnas sendiri bisa ikut juga melihat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan polisi atau tidak, Pak? Dan karena memang CCTV kan sebenarnya tidak hanya satu, akan ada banyak CCTV yang bisa menjadi alat bukti untuk dijadikan bahan pembuktian nantinya ke depan. Biasanya kami di dalam perkara-perkara yang diduga bunuh diri itu seperti terakhir di Kalimantan Utara, kami mendampingi keluarga juga melihat proses gelar perkara di situ, dipaparkan bagaimana prosesnya, termasuk nanti mudah-mudahan kami bisa ke Sulawesi Utara kaitannya dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan penugasan almarhum itu, Mas, sementara. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kombes Michael, Pak Kabit, kalau memang Polda Sulut memang tidak menangani kasus ini secara lebih spesifik karena memang ditangani oleh Polda Metro Jaya, begitu. Saya ingin menanyakan soal kedisiplinan anggota juga untuk kedepannya agar tidak ada tindakan-tindakan indisipliner, bertugas tidak tanpa izin begitu seperti yang diduga dilakukan oleh Brigadir RAT ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara sejauh ini, Pak Kombes? Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, kemarin Bapak Kapolda sudah mengumpulkan seluruh jajarannya dan mengevaluasi dan mengingatkan kembali berkaitan dengan masalah perizinan maupun penugasan maupun penggunaan senjata api. Jadi Pak Kapolda sudah memberikan peringatan keras kepada para Kapolres agar melakukan pengecekan kembali terhadap personil maupun penggunaan atau prosedur menggunakan senjata api. Oke,
Jadi artinya akan ada pengetatan kembali ya secara psikologis maupun secara praktikal untuk menggunakan senjata api bagi para anggota di Polda Sulut, begitu ya Pak Kombes? Ya, ya benar. Biasanya seperti apa Pak asesmen terhadap anggota sejauh ini untuk menggunakan senjata api di Polda Sulut? Ya, tentunya kan ada beberapa mekanisme untuk permohonan senjata api kan sudah diatur dalam Perkap Kapolri, sehingga mekanisme yang ada itu harus dipenuhi seperti psikologi, tes psikologi, kemudian perilakunya juga dilihat. Memang mungkin dia secara psikologi lulus, tetapi kan perilaku kesehariannya dia gimana? Apakah layak memang untuk memegang senjata api? Mungkin demikian prosedur yang diterapkan oleh Polda Sulawesi Utara. Tapi secara periodik, Pak Kabid, adakah memang pemeriksaan psikologi begitu terhadap para anggota, bukan hanya untuk melihat penggunaan senjata api, tapi juga terhadap sifat keseharian mereka ataupun kondisi mereka sehari-hari? Kan kita tidak tahu ya, mungkin ada permasalahan pribadi, ada tekanan-tekanan dalam internal pribadi begitu. Ini akan ada ataupun biasanya adakah ada pemeriksaan secara psikologis, pendampingan seperti itu? Untuk pengguna senjata api kan setiap 6 bulan secara periodik dilakukan pengecekan. Apabila yang bersangkutan tidak lulus, ya senjatanya ditarik atau dikembalikan di gudang. Oke, dibalikan ke gudang. Tapi kalau untuk secara psikologis di luar penggunaan senjata api begitu terhadap masalah-masalah yang dihadapi anggota kepolisian, mereka bisa ataupun berkeluh kesah ataupun melapor kepada siapa biasanya Pak Kabid? Ya, jadi biasa kan kalau anggota mempunyai permasalahan dia akan menyampaikan ke pimpinan di atasnya. Kalau di tingkat unit berarti kan ke kanitnya. Dari kanitnya dia lebih tingkat di atasnya lagi, mungkin subit atau kabaknya. Jadi secara berjenjang. Kemudian kan setiap hari Kamis kan kita melaksanakan pembinaan mental, binroktal. Jadi yang beragama Nasrani melakukan ibadah, yang Muslim ke masjid, dan yang agama lain juga di tempat ibadahnya masing-masing. Jadi memang sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan mental ini, anggota mungkin dalam melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita harapkan tentu kedepannya juga tidak terjadi lagi ya, seperti yang menimpa Brigadir RAT ini, meskipun belum ada kesimpulan akhir begitu apa penyebab pasti meninggalnya Brigadir RAT ini, meskipun sempat disimpulkan karena bunuh diri. Pak Yusuf, saya akan tanyakan juga hal yang sama untuk pembinaan secara psikologis terhadap para anggota kepolisian, terutama yang memegang senjata api. Kompolnas punya catatan khusus soal ini, karena ini berkali-kali terjadi begitu, kematian seorang petugas yang melibatkan senjata api. Ya, apabila nanti kita berpijak kepada kesimpulan akhir, kalau memang pun dibuka tapi toh kesimpulannya itu bunuh diri, maka persoalan bunuh diri yang dialami oleh anggota Polri ini tentu harus menjadi perhatian serius secara psikologi. Pembinaan mental, pendampingan secara psikologi, ada ruang-ruang yang bisa memberikan kepercayaan pada anggota yang sedang mengalami tekanan, karena satu sisi menjadi anggota polisi juga sebenarnya sudah menjadi tekanan bagi dirinya, gitu. Tugas itu telah menjadi tekanan dirinya. Ini tentu yang menjadi perhatian kita pada aspek pembinaan mental dan konseling psikologi pada anggota yang ini kan masalahnya kan anggota ini tertutup gitu. Gimana anggota ini bisa membukakan diri atas permasalahan yang sedang dialami sehingga tidak menyelesaikan menurut dirinya sendiri, yang itu belum tentu benar, sehingga dia bisa membukakan dirinya. Ruang-ruang untuk bisa membukakan permasalahan diri ini tentu harus didorong untuk dilakukan pendampingan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami ada masalah, baik itu tugas maupun di luar tugas. Yang kedua, kembali ke persoalan tugas, Mas. Jadi kami Kompolnas tentu mendorong penugasan anggota Polri di luar struktur itu ya kembali kepada aturan mainnya, Perkap nomor 1 tahun 2013, kaitannya dengan
Brigadir RAT ini tentu tugas dalam jabatan fungsional, apakah itu ajudan ataupun pengawalan. Nah, tentu semuanya itu dikembalikan kepada aturan main, dan peristiwa ini tentu bagaimana kejelasan terkait dengan penugasan itu ya kami menunggu dari hasil pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara. Oke, Prof. Hipnu, terakhir catatan dari Anda untuk secara psikologis bagi para anggota yang memegang senjata api, kaitannya dalam konteks kasus yang menimpa Brigadir RAT ini, bagaimana? Ya, senjata itu suatu yang luar biasa. Oleh karena itu kita kalau melihat itu senjata itu bagaimana melaksanakan itu sebetulnya untuk pembelaan, kan begitu kan? Senjata, orang bela diri itu untuk pembelaan, bukan menyerang. Orang bawa senjata bukan juga untuk menyerang, untuk pembelaan. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan disampaikan bahwa apa yang dibawa dalam rangka untuk melindungi diri itu untuk melindungi, bukan untuk melakukan tindakan. Nah, kata kunci itu yang saya kira harus tekankan pada setiap orang bahwa melindungi adalah untuk dalam rangka menghindar, bukan menyerang. Nah, oleh itu Mas, menurut saya seperti itu. Baik. Terima kasih perspektifnya pagi hari ini, dan kita tentu harapkan meskipun saat ini belum ada simpulan akhir ya mengenai motif dari Brigadir RAT ini, mengapa diduga juga sampai mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian. Kita akan tunggu nanti penyelidikan lanjutan yang kemungkinan akan dibuka kembali dari pihak kepolisian. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Michael Irwan Tamsil, lalu dari Kompolnas, Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim, dan pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, Indri. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Bantuan kemanusiaan lewat udara diterjunkan ke wilayah Gaza Utara, padahal tekanan internasional terus meningkat untuk meminta Israel melakukan gencatan senjata. Kami segera kembali. 10 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Agresi militer Israel di wilayah Gaza tak kunjung usai. Serangan udara Israel di wilayah Gaza Tengah menghantam sebuah rumah. 1 orang tewas akibat serangan. Dilaporkan hingga saat ini, korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 35.000 jiwa dan 77.000 orang lainnya luka-luka. Sementara 2,3 juta warga Palestina telah kehilangan rumah dan dipaksa keluar dari Gaza menghindari perang. Bantuan kemanusiaan diterjunkan ke wilayah Gaza Utara. Padahal tekanan internasional terus meningkat untuk meminta Israel melakukan gencatan senjata. Sejumlah pesawat terlihat terbang di atas langit jalur Gaza, menjatuhkan pasokan untuk ribuan orang yang masih tersisa di wilayah utara Gaza. Serangan Israel telah memaksa sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka, menyebabkan kehancuran besar di beberapa kota besar dan kecil, dan juga mendorong Gaza Utara ke jurang kelaparan. Para pejabat bantuan kemanusiaan mengatakan bantuan lewat udara bukanlah cara yang efisien untuk mendistribusikan bantuan. Namun, ini merupakan upaya terakhir. Anak-anak di pengungsian jalur Gaza mengantre makanan bantuan para sukarelawan. Israel membatasi makanan, air, obat-obatan, listrik, serta bantuan lain untuk memasuki jalur Gaza. 2,3 juta warga Gaza kini berada di ambang kelaparan. Informasi lainnya, Saudara, pasca erupsi kondisi Pulau Ruang di Desa Laing Patehi, semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik Gunung Api Ruang. Dari video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi Gunung Ruang, membuat kampung Laing Patehi sudah tidak berpenghuni lagi. Kondisi desa tertimbun abu vulkanik Gunung Api Ruang yang erupsi pada Selasa 30 April lalu. Mereka telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi Gunung Api Ruang. Sementara itu kondisi Jalan Pulau Tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan beberapa bangunan rusak. Selain itu, material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan. Proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan. Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan membawa semua warga yang ingin dievakuasi keluar pulau. Intinya kesiapan dari misalnya di Siau untuk menerima pengungsian dari Tagulandang ke sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan Pak Asisten 1 apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Operasional Bandara Samratulangi Manado masih ditutup imbas erupsi Gunung Ruang. Sejak Selasa 30 April 2024 pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah hingga Rabu 1 Mei 2024 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Otoritas bandara akan terus memantau aktivitas kegempaan Gunung Ruang sampai dinyatakan aman untuk penerbangan kembali dibuka. Penutupan Bandara Samratulangi berakibat 38 penerbangan ditunda. Timnas akan melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 nanti malam. Publik berharap Timnas meraih hasil maksimal agar lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Kami akan membahasnya usai jeda. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Wow. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada tumpuk. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengajak Serikat Pekerja Buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk menatap masa depan dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan tema May Day 2024, Kerja Bersama Wujudkan Pekerja Buruh yang Kompeten, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi pekerja buruh agar tetap tangguh di era digital yang terus berubah. Hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah stakeholder, baik dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, maupun dari teman-teman pengusaha, bersama-sama kita melaksanakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2024 yang kita laksanakan di PT Puninar Logistik Jakarta Utara. Menaker menekankan pentingnya terus mengasah diri, bukan cuma terampil, tapi juga adaptif dan inovatif. Karena itu, telah disiapkan berbagai program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Pada May Day ini, pemerintah juga meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, yang menekankan prinsip-prinsip kerja bersama yang harmonis dan produktif. Kepnaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Diawali tadi ada komitmen dari 7 perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun serikat pekerja buruh berkomitmen untuk membangun hubungan industrial Pancasila. My day is Indonesia akan melawan Irak hari ini untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Asia U23. Pemenang antara laga Indonesia versus Irak akan memastikan 1 tiket di Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat menyatakan tekadnya untuk membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris mendatang. 저는 인도네시아가 한 번도 올림픽에 못 나간 줄 알았어요. 그런데 68년도에 멜번에서 나갔다는 얘기를 듣고 이번에 그 스토리를 알았기 때문에 이제 한번 우리도 도전할 때가 되었다. 저는 어떻게 하든 우리 인도네시아 축구 대표팀이 이번 파리 올림픽 나갈 수 있게끔 잘 할 것이고 저는 뭐 크게 그런 것을 부담보다는 우리 선수들과 같이 즐기면서 파리 올림픽에 입성할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Ambisi yang sama juga dimiliki timnas Irak. Pelatih timnas Irak Radis Heinasil menyatakan tujuan timnya di Piala Asia adalah untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris.
الكبير اللي انبذل. وحتى اكون دقيق وصريح بالكلام، احنا جايين لقطف بطاقه وليس لاخذ بطوله. فحتى ما احمل اللاعبين اكثر من طاقتهم، اعتقد كثير من الناس لم تتوقع الوصول المنتخب الى هذا الحد، فالحمد لله والشكر علينا نقاتل على قطف بطاقه التاهل ونسيان هذه المباراه. Di laga nanti, Indonesia akan kembali diperkuat striker Rafael Struijk yang di laga lawan Uzbekistan kemarin absen karena akumulasi kartu kuning. Namun sayangnya, timnas harus kehilangan sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di laga semifinal. Posisi Rizky diperkirakan akan ditempati Justin Hubner. Pengamat sepak bola Anton Sanjoy menyatakan, Indonesia memiliki peluang mengalahkan Irak. Pola permainan Irak mirip Uzbekistan, namun tidak secepat dan sebaik Uzbekistan. Sintayong kan sangat ofensif. Ya. Ini timnya Irak ini dengan 4 pemain belakang yang sejajar dan ditambah dengan 5 pemain di tengah, bisa 2-3 atau 3-2, itu pergantiannya tuh jelas sekali. Mereka hanya meninggalkan 1 striker sebagai target man. Itu persis sebetulnya dengan yang dilakukan oleh Uzbekistan. Ini pengembangan dari 4-4-2 sebetulnya. Formasi yang sangat aman, sangat balance, tapi catatannya mereka tidak secepat Uzbekistan, tidak segahar Uzbekistan, determinasinya juga nggak seperti Uzbekistan. Ini yang bisa membuat barangkali ada optimisme. Tapi jangan lupa mereka kuat secara physically kuat, physical presence-nya juga kuat. Jika menang lawan Irak atau menempati peringkat 3, akan bergabung ke grup B sepak bola Olimpiade bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Jika kalah dari Irak, Garuda Muda memiliki 1 kesempatan lagi lewat babak play-off lawan wakil Afrika Guinea. Jika menang dari Guinea, Indonesia akan bergabung ke grup A bersama tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Laga Indonesia lawan Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah Kamis malam. Pengadil asal Arab Saudi Majid Al-Samrani akan memimpin laga sebagai wasit utama. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Garuda Muda akan bertanding melawan Irak demi merebut peringkat 3 Piala Asia U23 sekaligus tiket Olimpiade Paris Perancis. Lalu bagaimana peluang timnas U23 di pertandingan hari ini dan bagaimana sebenarnya susunan pemain untuk memuluskan kemenangan Garuda Muda? Pagi ini kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo dan juga legenda timnas Indonesia Aji Santoso melalui sambungan Zoom. Bung Kesit, Mas Aji, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Mas Aji. Salam olahraga. Salam olahraga juga untuk Bung Kesit dan juga Mas Aji. Kita ngobrol-ngobrol sebelum nanti malam Garuda Muda akan bertanding kontra Irak. Saya ke Bung Kesit dulu. Kalau melihat dari susunan pemain, Rizky Ridho akan tidak bertanding nanti malam karena kartu merah kemarin. Kira-kira susunan pemain menurut Bung Kesit yang bisa diracik oleh Sintayong dan bisa mengambil peluang yang baik nanti seperti apa, Bung Kesit? Ya, pertama-tama tentu sebuah kerugian ketika Indonesia harus kehilangan Rizky Ridho, ya, kapten tim sekaligus pemain andalan Indonesia di lini pertahanan. Pertandingan-pertandingan yang dilalui Indonesia yang diperkuat oleh Rizky Ridho, ya. Kalau saya simak bagaimana penampilan dari pemain belakang ini memang sangat konsisten, ya. Dia tampil begitu percaya diri, tampil begitu tenang, tampil begitu baiklah sepanjang pertandingan, dan di pertandingan perebutan tempat ketiga dia harus absen. Masalahnya sekarang siapa yang akan mengganti posisi dari yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho, ya. Kalau kita melihat dari apa yang ada di komposisi pemain Sintayong, boleh jadi posisinya bakal digantikan oleh Komang Teguh, ya. Menurut saya Komang Teguh juga tampil cukup baik, bahkan dia juga sudah menciptakan gol. Di belakang 3 pemain yang bisa dipercaya untuk menghadapi Irak itu mungkin Justin Hubner, kemudian juga Muhammad Ferrari dan Komang Teguh. Ya, ini kalau untuk lini pertahanan dengan absennya Rizky Ridho. Begitu. Ada Komang Teguh, ada Ferrari yang juga akan menggantikan. Oke, kalau Mas Aji, ini kan juga selain kita melihat komposisi pemain yang ditaruh di lini-lini yang memang terkuatnya,
Yang juga tidak kalah harus perhatikan adalah soal mental nih, Mas Aji. Kemarin banyak yang melihat bahwa kok performa timnas tidak sebaik ketika melawan Korsel gitu. Sepertinya bebannya berat sekali ini timnas U23 ketika melawan Uzbekistan kemarin. Kalau dari sisi Mas Aji, gimana sih Mas memulihkan, apalagi ini kan abis kalah di pertandingan yang harusnya bisa diambil peluangnya. Ini untuk memulihkan mental para pemain U23 nanti seperti apa Mas Aji? Iya, memang betul pertandingan melawan Uzbekistan tim kita tampil tidak seperti ketika melawan pertandingan melawan Yordania dan Korea Selatan. Kenapa? Karena memang sepanjang pertandingan kita lebih banyak ditekan sama tim lawan. Itu yang membuat pemain-pemain kurang bisa berkembang sehingga dalam permainan terlihat jelas bahwa dari segi aspek kita kalah, dari fisik kita juga sedikit di bawahnya Uzbekistan, dari cara bermain, dari penguasaan bola, dari peluang-peluang juga tim lawan semua ada di atas. Nah ini memang menjadi perhatian khusus dari tim pelatih bagaimana secepat mungkin pemain-pemain ini bisa kembali menemukan performance terbaiknya seperti ketika melawan Korea dan Jordan. Itu yang paling penting. Nah, untuk itu bagaimana cara mengembalikan mental? Ini pertandingan ini memang cukup krusial ya. Kedua tim sama-sama menghadapi satu yang krusial yang mana masa recovery juga tidak terlalu banyak, hanya 2 hari, praktis hanya Selasa dan Rabu karena Kamis hari ini juga harus main. Yang kedua memang bagaimana secepat mungkin pemain itu bisa mengembalikan mental seperti ketika pertandingan yang sudah dilalui. Nah untuk itu yang terpenting adalah bagaimana pemain segera mungkin kondisi mereka harus bugar. Itu tentunya banyak faktor, bagaimana masa recovery-nya, bagaimana istirahat pemainnya, bagaimana masalah gizi pemainnya, tentunya itu sudah dipikirkan. Dan yang terpenting adalah Coach Shin Tae-yong tentunya menyampaikan kepada seluruh pemain bahwa pertandingan ini belum selesai. Bagaimana caranya tim kita bisa kembali ke performa terbaiknya sehingga bisa mengalahkan Irak, dan itu akan menjadi satu tiket otomatis di Olimpiade Paris nanti menjadi di tangan tim kita. Jadi menurut saya pemain harus segera melupakan kekalahan melawan Uzbekistan, harus segera kembali bugar, dan harus segera kembali mental pemain kepada performa terbaik di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Oke, fisik dan mental harus jadi performa terbaik. Tadi mengutip kata Mas Aji, ini kan sebenarnya kalau di Piala Dunia mungkin perebutan tempat ketiga dan 4 ini tidak difokuskan, tidak seperti perebutan Piala ke-1 atau perebutan posisi 1 dan 2. Tapi bedanya ini adalah karena ada tiket Olimpiade tadi. Betul. Yang juga tentu diperebutkan oleh Indonesia, tapi Irak juga pasti mengincar hal yang sama. Saya mau ke Bung Kesit dulu. Bung, kalau melihat Irak nih ya, kira-kira gimana sih potensinya atau peluangnya? Karena kalau dilihat dari pertandingan ya, dari catatan pertandingan kita dengan Irak, sebenarnya Irak lebih unggul head to head melawan Indonesia. Tapi kira-kira seperti apa nih kekuatan Irak? Atau mungkin ada negara-negara kah yang mirip kekuatannya seperti Irak? Iya, kalau bicara peluang, ya bicara kekuatan, menurut saya Irak dan Indonesia sama ya. Artinya peluangnya ini 50-50 gitu. Maksud saya Thailand yang berada satu grup dengan Irak itu sempat mengalahkan Irak di pertandingan pertama persaingan grup C ya. Saya kira ini bisa menjadi salah satu acuan juga bahwa Indonesia berpeluang untuk bisa menaklukkan Irak. Kalau bicara kekuatan Irak dibandingkan dengan Uzbekistan ya, walaupun mungkin dari tipikal permainannya nyaris sama, tapi secara kekuatan sebenarnya Irak tidak sebagus Uzbekistan gitu ya. Jadi kesempatan Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan ini sangat terbuka. Kemudian satu hal yang menurut saya juga sangat penting untuk menghadapi pertarungan perebutan tempat ketiga ini, karena memang ini adalah perebutan untuk bisa mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia harus menjadikan pertandingan ini layaknya pertandingan final. Ya, untuk bisa merebut juara, kira-kira seperti itulah ya. Jadi tiket ke Olimpiade menurut saya menjadi salah satu
ya motivasi lah untuk para pemain Indonesia supaya tampil lebih dengan disiplin tinggi, tampil dengan determinasi yang tinggi sehingga kita bisa memenangkan pertandingan ini dan tidak harus melakukan pertandingan playoff ya untuk mendapatkan 1 tiket tersisa ke Olimpiade. Jadi inilah kesempatan yang harus betul-betul disiapkan, harus betul-betul dimanfaatkan untuk bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan kemenangan. Dan kesempatan itu sangat terbuka. Indonesia punya peluang, ketenangan Indonesia dalam bermain juga sudah terlihat. Tinggal bagaimana kemudian recovery ya yang dilakukan oleh para pemain Indonesia ini harus betul-betul baik. Karena kita ketahui bahwa 2 pertandingan terakhir ini betul-betul menguras tenaga ya. Kita berharap para pemain Indonesia bisa tampil prima, fit sehingga bisa memberikan perlawanan yang memadai kepada Irak sekaligus merebut kemenangan untuk menduduki peringkat ketiga dan merebut tiket Olimpiade. Nah, Mas Aji ini selain tadi kalau Bung Kesit melihatnya adalah ketenangan, ini juga banyak dipuji karena beberapa kali pertandingan masyarakat tuh kalau kita baca komen-komen netizen, Mas Aji bilang ini udah seperti tim Eropa gitu permainannya. Meskipun tetap ada kritik bahwa kadang komunikasi yang dibangun oleh tim di lapangan nih kok kadang suka ada miskomunikasi gitu. Ada gol bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan, kemarin juga di Uzbekistan. Mas Aji, ini bagaimana membangun komunikasi? Mungkin Mas Aji juga bisa memberikan tips dari pengalaman Mas Aji membangun komunikasi tim. Apalagi ini kan sebenarnya anak-anak muda ya Mas ya, di bawah 23 tahun usianya. Apa tipsnya Mas Aji? Ini juga yang jadi kunci penting untuk nanti pertandingan malam nanti. Iya, sedikit saya menyambung dari yang disampaikan Bung Kesit tadi, memang sangat benar. Kekuatan kita sama Irak itu berimbang, peluangnya menurut saya memang 50-50. Tinggal bagaimana pemain kita bisa mengembalikan performa terbaiknya seperti pertandingan sebelumnya. Kan begitu. Perbedaan antara Irak dan Uzbekistan, yang pertama adalah Uzbekistan organisasi baik penyerangan maupun pertahanan sangat rapi, penguasaan bola sangat kuat, sehingga untuk susah untuk ditembus oleh tim kita. Itu perbedaannya. Beda dengan Irak ya, meskipun sedikit-sedikit hampir sama. Nah, kalau kembali untuk komunikasi, memang komunikasi ini sangat penting di dalam sepak bola. Tentunya komunikasi tidak hanya melakukan oral aja, tapi pergerakan body language itu juga penting ya untuk di dalam sepak bola. Jadi yang terpenting adalah bagaimana setiap individu memahami satu sama yang lain. Ini yang paling penting karena di sepak bola tidak hanya bisa berbicara dengan melalui komunikasi, tapi dengan pergerakan itu juga merupakan komunikasi. Nah, inilah yang harus ditingkatkan oleh pemain kita. Kembali lagi saya sampaikan, kalau Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Irak. Yang menjadi kendala adalah sama apa yang dihadapi dengan Irak dan dihadapi dengan di Indonesia saat ini, sama krusial masalah recovery dan masalah mentality. Itu yang paling penting. Yang terpenting adalah bagaimana secepat mungkin pemain dalam kondisi yang fresh, karena kebugaran fisik pemain itu akan menjadi salah satu yang menentukan pemain tampil bagus atau tidak. Dan mental, ini penting. Jadi pertarungan nanti malam ini adalah pertarungan kebugaran fisik dan kebugaran mental. Tentunya pasti ditunjang dengan taktikal cara bermain yang baik dari kedua tim. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan recovery yang hanya 2 hari ini, pemain-pemain kita bisa maksimal recovery-nya, makanya istirahatnya, tidurnya, makannya. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu penentu yang menentukan kemenangan pertandingan nanti malam, Pak. Artinya kalau tadi soal taktikal, selain tentu recovery fisik dan juga mental, Bung Kesit, ini kalau taktikal pemain, kita bicara sekarang lini tengah yang biasanya jadi kunci untuk membangun serangan. Apa yang perlu dimaksimalkan? Kita punya Nathan, kita punya Irfan di sana, apa yang perlu dimaksimalkan, Bung Kesit? Iya, 4 pemain Indonesia ya, di kanan ada Rio Fahmi atau mungkin Fajar Fatur Rahman yang akan diturunkan, kita masih belum tahu, tapi di antara keduanya ya boleh jadi Rio Fahmi yang akan menjadi starting line up. Kemudian ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Nathan, dan juga ada Pratama Arhan di kiri ya. Saya pikir memang pemain-pemain di lini tengah ini akan menjadi kunci ya. Kita tahu dalam pertandingan menghadapi Korea Selatan, mereka lah yang tampil begitu gigih ya. Mereka tampil begitu Spartan sehingga mampu
untuk selalu meredam, memutus serangan-serangan Korea Selatan. Tapi pada saat menghadapi Uzbekistan, lini tengah kita kan seperti tidak berjalan dengan baik ya. Karena apa? Karena pressing-pressing ketat yang dilakukan oleh Uzbekistan memaksa mereka untuk lebih banyak bertahan. Ketika akan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, ini mereka kerap terkendala. Kenapa? Karena itu tadi, para pemain Uzbekistan itu pressingnya sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak heran kalau jarang sekali peluang-peluang yang kemudian bisa kita ciptakan di area pertahanan Uzbekistan. Nah, ini saya pikir harus menjadi perhatian lagi bagi STY ya. Menghadapi Irak, lini tengah Indonesia harus bisa lebih optimal. Ya, kita sudah melihat pada saat menghadapi Korea Selatan misalnya, itu tampil begitu baik ya. Kalau kondisi ini bisa diciptakan lagi pada saat menghadapi Irak, peluang ya untuk bisa melakukan serangan secara frontal di lini pertahanan Irak ini akan semakin terbuka. Dengan semakin banyaknya serangan yang dilakukan, maka membuka peluang untuk bisa menciptakan gol. Kita bersyukur karena Rafael Strike sudah bisa diturunkan dalam pertandingan malam nanti. Artinya trio di depan ini akan menjadi kembali menjadi andalan Indonesia ya, Rafael Strike, kemudian juga Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Ya, kita harapkan dengan kekuatan lini tengah yang bisa pulih lagi, ini akan membuka kesempatan bagi ketiga pemain penyerang Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Semoga itu bisa tercipta. Tapi lagi-lagi bahwa recovery ini juga menjadi hal yang sangat penting ya, karena ketika kita bisa melakukan pressing ya, ketika kita bisa melakukan serangan, memberikan perlawanan, itu kan yang pertama-tama harus siap adalah bagaimana stamina para pemain Indonesia. Karena kita harus menyiapkan diri dalam pertandingan yang bukan cuma 90 menit, bisa jadi 120 menit, ya bisa jadi juga harus diakhiri dengan adu penalti. Oke, mungkin saya terakhir ke Mas Aji, ini pertanyaan yang sama. Adakah sorotan dari Mas Aji atau pesan dari Mas Aji untuk lini tengah Indonesia yang akan bertanding nanti malam, Mas? Iya, tentunya lini tengah kita ada Ivar Janner dan Nathan ya, ketika melawan Korea dan lawan Turki memang sangat bagus. Kembali lagi bahwa tetapi jangan lupa bahwa sepak bola juga tidak bisa mengandalkan dua pemain ini. Tentunya sepak bola ini adalah olahraga yang mementingkan kolektivitas tim. Tentunya dibantu dengan Witan, dibantu dengan Marcelino, bisa membahu untuk bisa memperkokoh lini tengah dan lini depan gitu. Jadi kalau saja nanti kalau gelandang kita dua pemain kita ini bisa menemukan kembali penampilan terbaik, tentunya akan banyak memiliki peluang, akan banyak memiliki kans di depan ya, tentunya didukung dengan dua wingback kita kanan dan kiri ini mudah-mudahan juga bisa maksimal. Tetapi jangan lupa juga bahwa tim Irak juga tim bagus. Ini pertandingan akan seru ya. Pertandingan akan seru karena masih ada target utama dari kedua tim ini adalah bagaimana kedua-duanya ini merebutkan tiket otomatis ke Olimpiade. Tentunya ini kita semua berharap Indonesia bisa menang supaya Indonesia bisa secara otomatis ke Olimpiade. Ini paling penting. Mudah-mudahan dua gelandang kita tampil energik, kebugaran fisiknya bagus, menemukan permainan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Insya Allah kita akan bisa mengendalikan permainan dan bisa memenangkan pertandingan. Mudah-mudahan seperti itu. Doa dan harapan masyarakat mudah-mudahan juga bukan jadi beban untuk timnas U23 bertanding malam ini, tapi jadi semangat dan energi. Siapa tahu kita bisa mengulang Olimpiade 1956 di Melbourne lagi. Betul. Bung Kesit, Mas Aji, terima kasih. Nanti kita lihat sama-sama nanti malam pertandingan timnas U23 melawan Irak. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Pagi, Bung Muli. Dan saudara, pada usai jeda kita masih akan bahas soal timnas. Kita lupakan kekalahan, pemain-pemain bintang Garuda Muda siap lawan Irak menatap Olimpiade Paris. Berapa harga transfer Garuda Gemilang ini di bursa pemain sepak bola tanah air? Kompas Bisnis akan membahasnya. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini,
berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Anda masuki segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya kita lupakan Uzbekistan, saudara. Timnas Indonesia bangkit, kita move on melawan Irak nanti malam untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Laga ini akan berlangsung nanti malam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 5 Mei 2024, waktunya kalau di Indonesia jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda menyimak Sapa Indonesia Pagi, kita sudah banyak bahas soal strategi dan juga taktik bola. Nah, sekarang di Kompas Bisnis, giliran urusan cuan. Berapa sih harga transfer Garuda Muda kita? Kita lihat ya data pertama. Kami mengutip data ini saudara dari transfermarket.co.id. Yang pertama, posisi pemain dengan harga termahal Garuda Muda U23 adalah Rizky Ridho, kapten Timnas U23 yang sayangnya kemarin kena kartu merah. Harga Rizky Ridho, harga transfernya adalah 6,9 miliar rupiah. Rizky Ridho ini posisinya ada di bek tengah, saudara. Dan saat ini di usia 22 tahun, ia memperkuat klub Liga 1 Persija Jakarta dan juga Timnas Nasional Indonesia. Posisi kedua dari Rizky Ridho, kita geser. Pemain termahal Garuda Muda kedua adalah Alfeandra Dewangga yang berada di posisi gelandang bertahan dan usianya saat ini adalah 22 tahun. Alfeandra saat ini merupakan pemain dari klub PSIS Semarang dan harga pasarannya adalah 5,2 miliar rupiah. Sementara posisi termahal untuk harga pasaran di U23, posisi ketiga kita lihat saudara ada Bagas Kava. Bagas Kava di posisi bek kanan kalau di U23 saat ini memperkuat klub PA Barito Putra dan harga pasarannya mencapai 4,7 miliar rupiah. Oke, ini sebenarnya adalah gambaran saudara. Nilai pasar dari seorang pemain dari kompetisi yang terpilih berdasarkan nilai pasar tertinggi. Sebenarnya gimana sih menentukan yang ini harganya sekian, tadi ada 6,9 miliar untuk Rizky Ridho, ada yang 4,7, ada yang 5,2 miliar. Terbentuknya seperti apa? Pengaruh harganya tuh apa saja? Nah pagi ini kita akan berbincang bersama FIFA Football Agent Muli Munial. Mas Muli, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, saya jadi grogi manggilnya Mas Viva. Mas Muli, ini penasaran karena mungkin orang-orang nggak tahu gimana sih kok ada satu orang dihargain bisa 6 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 2 miliar. Nah itu harganya terbentuknya gimana Mas Muli? Sebenarnya ya kalau kita dengar harga pasaran market itu apakah di berita atau di media itu kebanyakan kebanyakan itu sangat overvalue agak lebay sedikit lah, tapi memang nggak ada yang memang tipis-tipis nggak jauh dari itu. Ya kan, memang kita memvalue pemain itu dari performance mereka tentunya, ya kan, performance mereka sekarang, ya kan. Nah tentunya dengan masuk timnas itu juga menambah value, karena kita tentu berpendapat pemain timnas itu adalah pemain yang telah dipilih melalui saringan dan scouting bahwa ini adalah pemain terbaik di negara ini gitu. Oke. Kalau tadi berarti kalau dia masuk timnas berarti harganya menambah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Mas, dia dihitung juga nggak sih udah pernah ngegolin berapa kali, atau misalnya dia masuk ke klub tertentu yang mungkin bonafit gitu ya di tanah air, itu juga jadi perhitungan nggak? Tentu, jadi sekali lagi saya bilang statistik mereka dan performance mereka sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau soal striker dicari apakah dia berapa gol musim ini, ya kan. Kalau seorang defender bagaimana dia bisa performance sebagai menjaga posisi dia sebagai bertahan, dan tentu yang mempengaruhi juga bagaimana pemain ini juga demandnya di lokal market. Kalau saya memang banyak main di lokal market kan di sini kan. Jadi ketika pemain direbutin oleh 5-6 klub, tentu nilai dia akan naik otomatis, karena tentu klub-klub ini akan bersaing untuk mendapatkan pemain ini dengan harga yang terbagus gitu, ya kan. Tapi memang basicnya adalah performance. Klub-klub juga sudah cukup jeli sekarang, ya kan. Mereka udah lihat statistik juga sudah cukup lengkap. Jadi based on that dan bagaimana langkahnya pemain itu, ya, dengan posisi dia, dengan permainan dia yang bisa didapatkan, itu tentu menambah value dari pemain, Mbak. Oke, Mas, kalau suka dapat kartu gitu, sering gitu ya dia dapat kartu, itu mempengaruhi harga juga nggak? Sangat sedikit. Kita balik ke karakter jadi. Oke. Jadi balik lagi mungkin, jadi kalau soal kartu itu karakter. Kadang-kadang kartu itu terjadi jika ini memang bagian dari permainan bola, tapi kadang-kadang ada kartu itu terjadi dari memang karakter pemainnya mungkin yang kurang bagus atau bagaimana, ya kan? Itu tentu mempengaruhi. Tapi rata-rata kartu itu ya rata-rata seperti kita bilang, apa yang terjadi oleh Rizky Ridho kemarin ya itu mungkin sangat accidental, ya kan Mbak. Jadi kita bukan bisa menilai bahwa dia gara-gara kartu merah itu dia nilai turun, ya tidak juga gitu. Oke, ini kalau kita bandingkan ya Mas ya dengan bursa transfer di luar negeri, ini kan biasanya ditunggu juga oleh para penggemar sepak bola dan pergerakannya sangat dinamis. Kalau di pasar transfer Indonesia, apakah sedinamis dan secair yang terjadi di bola luar negeri, Mas? Belum secair di luar negeri, cuma perkembangan memang 3 tahun 5 tahun ini sangat berkembang. Soalnya dulunya biasanya pemain itu hanya dikontrak selama setahun, ya kan. Transfer itu terjadi ketika kontrak jangka panjang, contohnya 5 tahun, ya ketika 2 tahun dia mau dijual ke klub lain, disitulah terjadi ada transfer fee dan negosiasi antar klub. Emang rata-rata selama ini memang klub lebih prefer untuk jangka pendek. Cuma saya lihat 5 tahun terakhir ini sudah banyak klub yang mengontrak pemainnya untuk 3 tahun, 5 tahun. Jadi mulai terjadi transfer fee. Contoh aja mungkin salah satu transfer pengalaman saya tahun ini terjadi mungkin ketika salah satu Borneo melepas pemain asingnya yang masih dalam kontrak ke Cina. Itu luar biasa dealnya. Itu bisa ya kita bilang MM-an gitu, Pak. Tapi rata-rata memang sudah terjadi di lokal transfer juga. Tapi memang belum segede di luar negeri, tapi mudah insya Allah kita bakal menuju ke sana, Mbak. Amin. Ini karena kalau kita melihat juga sebenarnya kualitas pemain lokal juga nggak kalah gitu ya Mas ya dengan pemain dari asing. Tapi kalau melihat talenta-talenta yang ada di dalam negeri gitu, kalau agen tuh menemukan talenta muda, dia punya potensi gitu, gimana sih Mas kalau cara nyarinya gitu? Apakah dia melihat pertandingan-pertandingan atau bahkan berburunya dari sejak dini di sekolah bola? Itu bisa terjadi beberapa hal, Mbak. Memang kita juga butuh tim scouting yang membantu kita. Kita juga dibantu oleh pelatih SSB yang kadang-kadang datang ke kita merekomendasikan pemain. Kadang saya juga mempunyai pemain yang merekomendasikan pemain mereka juga, pemain temannya dia, ini bagus. Tapi juga kita
apa yang terjadi sekarang memang turnamen usia dini juga banyak diorganize oleh PSSI ataupun oleh swasta. Itu kesempatan kita untuk datang melihat mereka ketika usia dini. Sekarang kan ada juga Elite Pro. Elite Pro itu U16, U18, U20. Itu juga kesempatan bagi agen. Ada juga Top Score, ada juga Liga Kompas untuk yang junior. Itu kesempatan kita untuk datang melihat talent-talent muda ini, Mbak. Tentu dibantu oleh pelatih-pelatih juga, dibantu oleh teman-teman pemain juga yang memberikan rekomendasi gitu. Oke, kalau rekomendasi itu sudah diberikan dan agen ngelihat, oh iya nih kayaknya nih bibit unggul nih. Nah setelah itu biasanya apa yang dilakukan agen ketika menemukan calon superstar gitu? Ya memang kita tentu melakukan pendekatan ke orang tuanya, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur. Ya, cuma memang ada peraturan FIFA juga, ya mungkin kita tidak bisa menandatangani komitmen sebelum dia mungkin kontrak profesional pertama dia setelah 18 tahun ya. Itu juga kita harus jaga. Tapi memang masih grey di sini areanya, Mbak. Tapi tentu pendekatan-pendekatan ini kita lakukan. Ya saya ingat dulu ketika saya scouting, ketika memang kompetisi belum banyak, saya tinggal datang ke timnas, saya udah tahu, saya tinggal milih tutup mata gitu. Tapi dengan persaingan agent juga yang cukup kompetitif sekarang, jadi kita harus terjun ke usia muda juga, kita harus turun ke bawah gitu, ya kan. Jadi ya hal-hal gitu kita perlu pendekatan karena banyak yang mereka butuhkan, Mbak, dari nutrisinya mungkin belum sempurna, dari kadang-kadang ada pemain muda yang nggak punya sepatu bola. Jadi hal-hal gini yang harus kita support. Belum lagi dia tentu kewajiban dia adalah menyelesaikan pendidikan dia minimum SMA, itu harus dilakukan. Di sini tugas agen juga bagaimana meramu ini semua, Mbak, untuk mensupport dia seideal mungkin sehingga dia bisa dapat perform sebaik mungkin gitu. Itu tadi Mas Muli cerita soal persaingan agen. Jadi sebenarnya yang bersaing bukan hanya pemain-pemainnya ya untuk bisa dilirik, tapi agennya juga bersaing, Mas, mencari pemain terbaik. Betul, Mbak. Kalau di luar negeri itu udah dari 12 tahun tuh agen udah lirik pemain-pemain tuh, Mbak. Karena mereka kompetitif ya. Dan ya itu ya saya bilang, saya lihat bagaimana perkembangan 10 tahun terakhir itu ya udah banyak. Jadi kami juga berlomba-lomba gitu mencari talent dari usia muda. Kadang kalau mungkin sekarang udah usia yang sudah 18 tahun, 20 tahun ke atas, rata-rata udah pemain bagus, sudah diwakili oleh agent gitu. Oke, terima kasih Mas Muli. Ini pengetahuan baru juga buat saya, mungkin buat pemirsa di Kompas TV juga untuk melihat bagaimana harga terbentuk sebenarnya di pasar pemain sepak bola. Terima kasih Mas Muli Munial sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas. Ya, terima kasih Mbak Paskali, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat Mas Muli. Saudara, nggak cuma Januari Effect di semester pertama, bursa juga menghadapi siklus Mei yang namanya Sell on May and Go Away. Nah, bagaimana kabar indeks harga saham gabungan pagi ini? Kami akan kembali usai jeda. Jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu
menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Saudara, sepekan sejak bunga acuan naik, bagaimana pergerakan IHSG hari ini? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan memantau langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Okta, jadi bagaimana pergerakan IHSG pagi ini dikaitkan juga dengan dana asing dan juga pergerakan rupiah? Iya, selamat pagi Paskas dan juga saudara. Untuk memantau bagaimana pembukaan IHSG di bulan Mei ini, di awal bulan Mei ini memang tidak lepas dari fenomena sell in May and go away. Nah, memang dikhawatirkan asing ini masih melakukan net sell. Selain fenomena itu juga memang ada sejumlah katalis yang menggerakkan IHSG kita. Salah satunya adalah soal bagaimana pergerakan atau juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kemarin pada penutupan di 30 April, ini IHSG menguat 1,10% ke level 7.234,20. Kita pantau pagi hari ini bersama dengan juru kamera Kompas TV, James Zari. Ini dia saudara, memang dari pembukaan di pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi masih merah, bahkan sekarang pun juga masih merah. Ini dengan pelemahan 0,53% ke level 7.196,71. Kemudian tadi kalau ditanyakan soal arus dana asing, Paskas dan juga saudara, ini angka dana asing di 30 April, beli bersih asing tercatat 728,3 miliar rupiah, sementara di satu pekan terakhir modal asing yang keluar ini 3,9 triliun rupiah. Sementara satu bulan terakhir asing jual saham di bursa ini mencapai 20,6 triliun rupiah. Aksi asing tarik modal besar ini tentu perlu diwaspadai. Kalau kami mengutip dari Kontan, Paskalis, ada beberapa sentimen penggerak bursa hari ini seperti kondisi geopolitik dunia, kebijakan suku bunga bank sentral, hingga nilai tukar rupiah yang terus loyo terhadap dolar Amerika. Meski demikian, menurut pengamat pasar modal dan founder dari WH Project, William Hartanto, ini posisi IHSG yang bertahan di atas 7.000 sebetulnya masih memberikan sinyal positif meski ada sell in May, diperkirakan penurunannya tidak terlalu tajam. Tapi bisa dicermati bagi investor, mungkin bisa memilih buy on weakness saham yang secara fundamental ini masih oke, tapi memang turun harga. Tadi ditanyakan soal bagaimana korelasinya dana asing dengan rupiah. Seperti kita ketahui, Paskas dan juga saudara, memang nilai tukar rupiah ini sedang tertekan, bahkan belum kunjung turun dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Versi kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR kami ambil dari tanggal 17 April 2024 sampai di 30 April 2024 kemarin. Ini masih tetap di angka sekitar Rp16.000. Sempat kira-kira di bawah Rp16.200 di 18 April dan 24 April, tapi secara umum memang nilainya masih di rata-rata Rp16.200 per dolar Amerika. Ini yang kemudian kalau kita tahu ini memicu Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga acuan ini sebesar 25 basis poin atau ke 6,25%. Dalam RDG di akhir April lalu, memang Gubernur BI Peri Warjio ini mengatakan kenaikan suku bunga diharapkan ini bisa memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak buruk resiko global. Tentu harapannya ini bisa terwujud dan proyeksinya memang nilai tukar rupiah ini per dolar Amerika Serikat bisa menguat di Rp16.000 per dolar Amerika Serikat di kuartal 3 dan juga bahkan di kuartal 4 bisa menguat lagi di angka Rp15.800. Ini proyeksinya seperti ini. Dan untuk hari ini Paskas dan juga saudara, memang meskipun dibukanya merah tapi investor ini bisa wait and see sambil tunggu momentum buy on weakness. Juga bisa cermati saham di antara lain misalnya saham perbankan dan juga saham tambang. Kembali ke Anda Paskalis di studio.
Oktaviani, terima kasih pantauan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi. Nanti kita akan kembali dengan informasi Stadio Gelora Bung Karno kembali jadi salah satu tempat dilaksanakannya nonton bareng pertandingan Piala Asia U23 laga Indonesia versus Irak. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah tertangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. ProGuard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Dan Jun, sekarang nyalek juga. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tim nasional Indonesia U23 akan menghadapi Irak untuk merebutkan peringkat ketiga Piala Asia U23. Laga ini juga akan menentukan tim yang langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Laga Garuda Muda lawan Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis malam nanti. Di laga nanti Indonesia akan kembali diperkuat striker andalannya Rafael Strike yang di laga melawan Uzbekistan absen karena akumulasi kartu kuning. Namun sayangnya timnas harus kehilangan sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di laga semifinal. Sebelumnya pelatih Shin Taeyong sempat menyatakan tekadnya untuk membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris mendatang. 저는 인도네시아가 한 번도 올림픽에 못 나간 줄 알았어요. 근데 68년도에 멜번에서 나갔다는 얘기를 듣고 이번에 그 스토리를 알았기 때문에 이제 한번 우리도 도전할 때가 되었다. 저는 어떻게 하든 우리 인도네시아 축구대표팀이 이번 파리 올림픽 나갈 수 있게끔 잘 할 것이고 저는 뭐 크게 그런 것을 부담보다는 우리 선수들과 같이 즐기면서 파리 올림픽에 입상할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Stadion Gelora Bung Karno kembali menjadi salah satu tempat dilaksanakannya nonton bareng pertandingan Piala Asia U23 laga Indonesia versus Irak. Dalam pantauan tim Kompas TV, persiapan jelang nobar Timnas Indonesia melawan Timnas Irak sudah tampak sejak Selasa pagi, di mana sebanyak 6 layar besar sudah terpasang di depan official Garuda Store bersama dengan sound systemnya. Teragendakan pertandingan sengit Timnas Indonesia melawan Timnas Irak hari ini akan berlangsung sekitar pukul 10:30 malam
di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang memantau persiapan nonton bareng peringkat 3 Piala Asia U23 yang berada di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanda, kalau dilihat di belakang sudah ada big screen, sudah ada layar besar begitu, bagaimana sejauh ini persiapannya? Sudah tersiapkan dengan baik untuk menyambut sepertinya akan ada ribuan supporter timnas U23 yang akan nonton bareng nanti malam? Selamat pagi Radi dan juga saudara. Benar sekali bahwa untuk persiapan jelang pertandingan Indonesia dan juga melawan timnas Irak, khususnya untuk nonton bareng di titik saya melaporkan saat ini yakni di Gelora Bung Karno, sudah bisa dikatakan 100% atau mendekati 100%. Jadi tinggal eksekusinya saja sebenarnya Radi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang sudah tampak adanya persiapan, ini dipasang layar besar khususnya di pintu gate G atau di depan official Garuda Store. Dimana kalau dalam pantauan kami sudah ada sebanyak 6 layar besar ini disiapkan di titik ini, dibagi menjadi beberapa titik memang atau tersebar di beberapa titik. Dan juga lengkap Radi dan juga saudara, tidak hanya layar saja, sound system juga sudah dikerahkan. Artinya tadi ini tinggal eksekusinya saja, melihat nanti pertandingan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, tepatnya pada pukul 10:30 malam nanti. Nah, itu terkait dengan persiapan di Gelora Bung Karno. Kalau ditanya lagi sebenarnya di mana titik nobar selain di Gelora Bung Karno, ada beberapa titik Radi dan juga saudara yang bisa menjadi referensi untuk Anda yang hendak memutuskan apalagi berniat untuk melakukan nonton bareng. Seperti halnya kalau kami kutip di sini ada beberapa tempat khususnya di DKI Jakarta untuk PSSI dan Kementerian BUMN menggelar nonton barengnya di GBK. Kemudian juga ada tempat lain di sini kalau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mengadakan nonton bareng di Plaza Kemenpora dan juga kalau untuk Pemprov DKI rencananya hari ini juga akan mengadakan nonton bareng atau menggelar nobar di lapangan Monas. Artinya memang tempat-tempat ini sudah tampak euforianya untuk mendukung Garuda Muda Indonesia di laga pertandingan sengit hari ini. Kenapa bisa dibilang sengit Radi dan juga saudara? Karena mengingat sebenarnya pertemuan antara timnas U23 Indonesia dengan timnas Irak hari ini merupakan pertemuan yang memang akibat dari gagalnya masing-masing di semifinal kemarin. Sepertinya kalau timnas U23 Indonesia ini kalah melawan Uzbekistan 2-0, sama halnya dengan Irak yang memang juga harus menelan kekalahan 2-0 ketika melawan Jepang kemarin di semifinal. Dua timnas ini akan bertemu untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 ini, yang dimana kalau kita bisa mereview sedikit bagaimana perjalanannya kemarin pertandingan antara Piala di timnas Indonesia khususnya melawan Uzbekistan memang cukup sengit kita lihat, dan kendati demikian kalau melihat dari persiapannya tadi juga sudah disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong bahwa memang yang menjadi PR terbesar untuk pertandingan hari ini adalah mental dan juga fisik dari timnas Indonesia sendiri, yang dimana memang sebenarnya ini sudah terkuras di pertandingan Uzbekistan kemarin. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa memang timnas Indonesia ini dirasa meyakini akan bisa unggul dan juga bisa tidak lengah begitu ya untuk menghadapi timnas Irak pada malam hari ini. Nah, ada 2 poin besar sebenarnya Radi dan juga saudara di sini yang harus kita garis bawahi terkait dengan bagaimana tadi kondisi timnas Indonesia jelang pertandingan pada malam hari ini. Kemudian poin yang keduanya adalah apa yang terjadi untuk timnas Indonesia seumpama lolos dan juga berhasil menempati posisi ketiga ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa kondisi timnas Indonesia kalau mengutip apa yang disampaikan oleh pelatihnya Sintayong bahwa memang kondisinya dalam kondisi yang baik, artinya di hari ini juga dimaksimalkan dapat memberikan performa yang terbaik untuk Indonesia. Kemudian kalau melihat dari poin yang kedua terkait dengan bagaimana kondisi timnas Indonesia saat ini, yakni kalau melihat dari posisinya memang Indonesia hari ini absen untuk Kapten Rizky Ridho, yang memang kita tahu bahwa kemarin pertandingan dengan pemain timnas Uzbekistan ini dikarenakan kartu merah, artinya Kapten Rizky Ridho ini tidak dapat mengikuti laga pertandingan hari ini. Kemudian kalau untuk yang kedua, meski tadi tidak adanya Kapten Rizky Ridho hari ini, namun kita tahu bahwa momen pertandingan malam hari ini akan menjadi momen kembalinya striker terbaik timnas Indonesia, Rafael Struijk, yang dimana
ia sempat absen beberapa kali. Salah satu yang terakhir adalah pertandingan melawan Uzbekistan kemarin diakibatkan akumulasi kartu kuning. Nah, artinya memang ada beberapa prediksi di mana ini diyakini kuat bahwa tadi satu tidak absennya dari Rizky Ridho sang kapten ini menjadi PR besar khususnya untuk trio back tengah yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari dan juga Justin Hubner yang ini akan diyakini akan dimainkan untuk mengawal sektor di barisan tengah. Kemudian juga untuk lini tengah ini dipercaya terkait dengan Ilham Rio Fahmi, Ivar Jenner dan juga Nathan Chio Aon yang juga Pratama Arhan. Di mana ada pembagian di sini. Kalau untuk Rio dan juga Arhan ini dipercaya dan juga diyakini akan menjadi untuk mempertahankan sisi pertahanan dan juga untuk menyerang. Sedangkan untuk 3 pemain lainnya yang tadi saya sebutkan ini diberikan untuk mengatur tempo pemain dan memberikan arah pada strategi lawan. Nah, artinya kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan pada malam hari ini, Radi. Euforianya sudah tampak sebenarnya dari beberapa pertandingan sebelumnya. Kita lihat juga bagaimana euforianya pada malam hari ini. Namun yang bisa kita pastikan dan juga harus kita lakukan adalah tentu mendukung Garuda Muda Indonesia untuk memperoleh kesempatannya, baik untuk memenangkan di posisi ketiga Piala Asia U23 dan juga langkah jauhnya adalah untuk masuk di Olimpiade Paris 2024. Sementara Radi kembali studio. Baik, terima kasih Nanda Aprilia yang memantau langsung persiapan nonton bareng yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali Nanda, terima kasih. Selain euforia timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Irak nanti malam, ada juga berita yang membanggakan saudara. Tim Piala Thomas Indonesia berhasil memastikan sebagai juara grup C usai di laga fase grup menang atas juara bertahan India 4-1. Di perempat final nanti, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan akan berjumpa tim Thomas Cup Korea Selatan yang dijadwalkan hari Jumat. Bertanding di High-Tech Zone Sports Center Gymnasium hari Rabu, Indonesia yang menjalani laga fase grup C berjumpa India. Tim Merah Putih tertinggal lebih dulu ketika Anthony Sinisuka Ginting takluk dari Paranoy HS di partai pertama 21-13, 12-21, dan 12-21. Namun ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana berhasil menyamakan kedudukan. Keduanya menang dari ganda putra nomor 3 dunia Satwi Karaj, Rick Reddy, dan Shirek Seti. Duet Bakri menang 24-22, 22-24, dan 21-19. Selanjutnya Jonathan Christie berhasil membawa Indonesia unggul 2-1. Jojo menang dari Lakshan Sen di laga 3 game 21-18, 16-21, dan 21-17. Di partai keempat, ganda putra Leo Rolly Cornando dan Daniel Martin mengunci kemenangan Indonesia 3-1 usai menang dari duet Duvkov Kapila dan Sai Pratek. Leo dan Daniel menang 22-20 dan 21-11. Di partai terakhir, Chico Aura Dwi Wardoyo sukses melengkapi kemenangan Indonesia 4-1. Chico menang dari Serikat Kidambi dengan skor 19-21, 24-22, dan 21-14. Indonesia finish sebagai runner-up grup C dengan hasil 3 kemenangan, sedangkan India lolos sebagai runner-up. Sorotan selanjutnya masih akan kami hadirkan setelah jeda, ada informasi menarik yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami, Sapa Indonesia Pagi. Mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos.
Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Saudara, 3 astronot dari misi penerbangan luar angkasa berawak Shenzhou 17 Tiongkok kembali dengan selamat ke bumi pada hari Selasa setelah menyelesaikan 6 bulan masa tinggal mereka di stasiun luar angkasa Tiangong di negara tersebut. Kapsul yang membawa 3 orang astronot mendarat di lokasi pendaratan di wilayah Dongfeng di daerah otonomi Mongolia Dalam, Tiongkok Utara. Tak lama setelah keluar dari kapsul, Komandan Misi Tang Hongbo yang saat ini memegang masa tinggal terlama di orbit di antara para astronot Tiongkok mengatakan dia merasa bangga telah menyelesaikan misi 6 bulan bersama 2 rekan krunya dan bahwa dia merindukan kekasihnya. Kepulangan kru Shenzhou 17 ini mengikuti selesainya misi 6 bulan dan rotasi kru di orbit dengan anggota kru misi Shenzhou 18 yang baru tiba ke stasiun luar angkasa. 状态良好，神舟17号载人飞行任务取得圆满成功。太空飞行的180多个日日夜夜，完成任务的同时非常思念祖国和家乡。每当飞船飞临祖国上空的时候，只要有时间，我都会遥望祖国，寻找家乡，心中充满着思念和自豪。 Ini kalau saya lihat para astronot ini jadi ingat teori relativitasnya Einstein. Karena kalau kata Einstein itu relatif, time waktu itu relatif. Analoginya begini, kalau kita duduk dengan perempuan atau wanita cantik, itu bisa jadi 1 jam tidak terasa. 1 jam tidak terasa. 1 menit saja bisa jadi itu hanya terjadi dalam 1 menit begitu. Tapi kalau misalnya kita duduk di samping api, 1 menit saja sudah terasa lama. Nah ini katanya kalau astronot itu ada di luar negeri, di luar angkasa, di bulan begitu, itu sepertinya akan lebih cepat waktu berjalan. Sehingga umurnya akan jauh lebih tua. Ketika kalau pernah nonton film Interstellar, pulang-pulang dia ke bumi sudah tua begitu. Mudah-mudahan kekasihnya nggak pangling ya. Tadi kan kangen sama kekasihnya katanya. Mudah-mudahan nggak pangling pulang-pulang ke bumi. Kok jadi lebih tua gitu. Ya, informasi dari astronot yang berada di Tiongkok tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih ya untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radhi Saputro. Saya Pascalis Siswari. Sampai jumpa.
Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan diserang sekelompok warga ketika menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan Medan Perjuangan, Kota Medan. Tak hati-hati saat berjalan, seorang ibu terprosok hingga kakinya terjepit di celah penutup saluran air di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibat gunung api Ruang kembali erupsi Selasa pagi, Pemkab Sitaro memperpanjang masa tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Halo saudara, Kilas Kompas kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi kami hadirkan, beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Andre Sinaga, inilah Kilas Kompas selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan Rabu petang tadi diserang sekelompok warga ketika menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan Medan Perjuangan, Kota Medan. Hei, jangan melempar, hei. Bang, itu udah dirusak ya. Daya. Jangan lempar, hei. Bukan. Daya, ini daya pengerusakan ya. Jangan lempar. Pengerusakan. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam peristiwa penyerangan mobil polisi yang baru saja menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu. Ketika pelaku hendak dibawa ke Polrestabes Medan untuk diperiksa, mobil polisi dihadang warga dan dirusak. Warga berupaya membebaskan pelaku dalam kondisi tangan terborgol. Jangan melempar, hei. Bang, itu udah dirusak ya. Daya. Ya. Jelas ya. Pengerusakan ya kan? Setelah ada peristiwa penyerangan dari warga, polisi menambah kekuatan jumlah personil. Akhirnya, mereka dapat menangkap pelaku kembali yang bersembunyi di dalam rumahnya untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Selain itu, polisi kini tengah memburu beberapa orang yang sudah teridentifikasi dalam kasus penyerangan dan perusakan mobil polisi. Saudara, tak hati-hati saat berjalan, seorang ibu terprosok hingga kakinya terjepit di celah penutup saluran air di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Diduga korban tak melihat ada celah antara penutup saluran air sehingga kakinya masuk ke sela-sela saluran saat berjalan. Perempuan ini pun panik karena tak bisa mengeluarkan kaki kanannya yang terjepit celah penutup saluran air yang sempit. Petugas pemadam yang mendapat laporan warga sekitar langsung datang ke lokasi. Setelah 30 menit berusaha meregangkan penutup saluran air, kaki korban pun dapat dikeluarkan. Kita ke Jambi, saudara, di mana 2.000 rumah warga di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi terendam banjir. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan warga. Inilah kondisi banjir yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung, Jambi. Dampak banjir, aktivitas warga pun lumpuh. Di hari ketiga ini, banjir masih merendam rumah warga dan fasilitas publik. Sebagian warga mengungsi ke tempat aman dan sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Kalau untuk yang terendam ini ada 4 desa, tapi kalau perumahan warga itu mencakup 8 desa secara keseluruhan itu masih digenangi air. Untuk di saat ini di belakang kita itu ketinggian air rata-rata 50 sampai 60 cm. Kalau secara keseluruhan rumah yang terendam di Kecamatan Tanah Kampung sesuai dengan data yang kami peroleh dari Bapak Kepala Desa tadi itu lebih kurang 2.000 rumah, Pak. Selanjutnya, saudara, sebuah mobil melaju kencang menabrak sejumlah motor dan warung sate di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Para pengunjung yang tengah menunggu makanan mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat. Mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir persis di depan warung, bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung ini. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Meski tak sampai memakan korban jiwa, namun warung sate di lokasi tak bisa berjualan selama beberapa hari. Pas kejadian udah nggak ada korbannya bang ya? Korban sih nggak ada, cuma kayak motor aja. Yang abang tahu udah ada petugas bang yang ngecek TKP bang? Kemarin seharian ada, polisi banyak kemarin. Untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih bang? CRV. CRV ya? Langsung bagus ya? Kalau platnya tahu nggak bang? Plat daerah mana bang? Rata-rata kan kecepatannya cuma kenceng juga. Lihat dari CCTV aja langsung kenceng banget. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan ini membuat mobil terbalik dan terbakar. Peristiwa berawal saat sebuah minibus mengalami pecah ban di lajur 3 dan 4 tol Japek arah Jakarta. Minibus kemudian tertabrak mobil pick-up bermuatan cabai yang melintas di jalur yang sama. Akibatnya kendaraan terseret dan terbakar, sementara pengemudi dan kernet mobil pick-up mengalami luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Jakarta sempat mengalami kemacetan. Namun dalam waktu yang bersamaan, datang kendaraan Mitsubishi L300 datang dari arah sama, Cikampek menuju arah Jakarta, sehingga bagian depan sebelah kanan membentur bodi belakang kendaraan Toyota Avanza. Kedua kendaraan tersebut kemudian mengalami ke depan dan mengalami kebakar. Jadi kebakarnya di TKP kendaraan Avanza tersebut. Polisi memastikan motor gede atau moge yang terlibat kecelakaan dan menewaskan pasangan suami istri di Probolinggo ternyata bodong. Dari rekaman CCTV dan olah TKP diketahui moge yang dikendarai korban Dr. Abdul Aziz dan istrinya melaju dalam kecepatan tinggi. Moge tersebut melaju di jalur berlawanan hingga menabrak minibus. Dari olah TKP ulang, polisi juga menemukan jika tanda nomor kendaraan bermotor milik korban tidak terdaftar. Bahkan nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi di elektronik registrasi alias bodong. Tidak terdaftar, termasuk juga hasil pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi, terregistrasi di truk dari arah timur ke barat, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, rombongan pengendara motor gede Harley Davidson mengalami kecelakaan di Jalan Raya Patra, Desa Banjarsari dan menyebabkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri tewas di lokasi. Selain motor korban, kecelakaan juga melibatkan sejumlah kendaraan. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Saudara, pasca erupsi kondisi Pulau Ruang di Desa Laing Patehi, semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik Gunung Api Ruang. Berdasarkan video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi Gunung Ruang, membuat kampung Laing Patehi sudah tak berpenghuni lagi. Kondisi desa pun tertimbun dengan abu vulkanik Gunung Api Ruang yang erupsi pada hari Selasa 30 April lalu. Mereka telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi Gunung Api Ruang. Sementara itu, kondisi jalan Pulau Tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan beberapa bangunan pun rusak. Selain itu, material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan. Proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan. Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan membawa semua warga yang ingin evakuasi keluar pulau. Intinya kesiapan dari
misalnya di Siau untuk menerima pengungsian dari Tagulandang ke sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan Pak Asisten 1, apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Sebelumnya Gunung Api Ruang kembali erupsi pada Selasa pagi. Kepulan abu vulkanik keluar dari gunung. Akibat erupsi tersebut, PVMBG resmi menaikkan status Gunung Api Ruang dari siaga ke awas dan masa tanggap darurat diperpanjang hingga 14 Mei mendatang. Parah. Kita ke Semarang, Jawa Tengah, saudara, di mana aksi mahasiswa saat peringatan Hari Buruh Sedunia yang digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah diwarnai aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang memberi KD pintu gerbang kantor Gubernur. Saya himbau lagi, jangan bersentuhan, dorong-dorong, ngapain? Ratusan pengunjuk rasa dari sejumlah universitas di kota Semarang ini memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah dan mewujudkan ruang aman di lingkungan kampus dari kekerasan seksual hingga stop komersialisasi dunia pendidikan. Sementara di Jakarta, peringatan Hari Buruh hari ini diwarnai dengan aksi long march dari sejumlah titik. Mulai dari kawasan Bundaran HI, massa menggelar aksi berkonsep karnaval sekaligus menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari menolak Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law hingga tolak upah murah. Saat long march, massa memblokade separuh jalan MH Tamrin dan membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan mengatur lalu lintas. Memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, aksi massa digelar di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah tuntutan disuarakan, mulai dari pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, tolak outsourcing dan upah murah, hingga sejumlah isu dunia pendidikan. Di Goa, Sulawesi Selatan, peringatan May Day diwarnai kericuhan saat mahasiswa mengadang mobil truk untuk dijadikan panggung orasi. Saling dorong dan nyaris adu jotos antara aparat dan mahasiswa pun tak terhindarkan. Aksi ini membuat arus lalu lintas pengendara dari Goa ke Makassar atau sebaliknya macet total. Pasalnya, mahasiswa juga menggunakan badan jalan untuk orasi. Sejumlah federasi buruh juga menggelar aksi demonstrasi di bawah jembatan layang Kota Makassar. Dalam aksinya, massa menyampaikan 15 tuntutan. Selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kesejahteraan buruh, massa juga menuntut pemerintah untuk membuat Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yang baru yang lahir dalam proses demokratis dan berkeadilan. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, ratusan buruh menggelar konvoi keliling kota. Ratusan buruh yang tergabung dalam Kasbi dan Serikat Tani Indonesia cabang Indramayu, Jawa Barat juga memasang spanduk di sejumlah titik, di antaranya Jalan Simpang 5 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Massa juga membagikan selebaran berisikan sejumlah tuntutan di peringatan May Day. Para buruh berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka dan mendesak pemerintah untuk menghapus Undang-Undang Omnibus Law. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, polisi tangkap pembunuh perempuan dalam koper yang ditemukan di Kabupaten Bekasi. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.
Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Kembali menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Andri Sinaga. Saudara, misteri jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi kini terungkap. Momen terakhir saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat terekam kamera pemantau. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel di Jalan Kebon Kaung, nomor 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 24 April 2024 pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari yang sama pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan dan juga membenarkan sisi tersebut merupakan salah satu barang bukti. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Jatan Ras Polda Metro, Polres Metro Bekasi, dan Polrestabes Bandung menangkap pelaku berinisial AA. Pelaku ditangkap petugas gabungan setelah upayanya melarikan diri ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pria berusia 29 tahun ini tak melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya. Pelaku diamankan sementara di Polsek Seberang Ulu 2 dan akan dibawa ke Jakarta. Sementara itu Kapolres Metro Bekasi, Kombes Tuwedi Aditya Benayadi menyebut penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengerucut kepada identitas pelaku. Terduga pelaku merupakan rekan kerja korban meski motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Polisi saat ini telah memeriksa 7 saksi pasca penemuan koper berisi jenazah di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sudah diamankan bersama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian, ini sedang proses perjalanan ya kembali ke Jakarta ke nanti Polres di Polres untuk. Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Penyidik menangkap pelaku berinisial AA di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Identitas pelaku terungkap setelah polisi memeriksa keterangan 7 saksi dan mengecek rekaman CCTV lokasi pembunuhan.
Dari kamera pemantau, terlihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat pukul 9 pagi pada 24 April lalu. Namun pukul 6 sore, tampak pelaku keluar membawa koper hitam yang diduga digunakan untuk menyamarkan jenazah korban. Ada videonya juga, saya membenarkan ada video itu. Ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper. Ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan di dalam koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut pelaku dan korban merupakan rekan kerja. Tidak ada. Ya, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja. Udah gitu aja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerjanya. Nanti makanya kami dalami lagi. Sejauh ini udah berapa saksi dan yang lain? Saksi kemarin sudah ada lebih dari 3 sudah kami kumpulkan saksi-saksi. Kita 7 ya, 7 saksi-saksi sudah kita kumpulkan, sudah mengerucut kepada alhamdulillah sudah kita. Pasca penangkapan, pelaku akan dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mencari motif pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. Usai kalah dari Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 kini bersiap untuk tanding lawan Irak pada Kamis besok. Pelatih Timnas U23 Sintayong mengungkapkan pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal merupakan permainan yang berat dan menguras energi. Dengan waktu istirahat 2 hari, pemulihan kebugaran jadi fokus pelatih jelang pertandingan lawan Irak. Selain menyebut pertandingan lawan Uzbekistan berat, pelatih Sintayong juga kesal pada kepemimpinan wasit di semifinal. Sintayong berharap wasit yang akan memimpin pertandingan lawan Irak bisa berlaku adil. 상당히 힘든 부분이 있다. 저는 앞으로도 우리 AFC가 더 발전하고 더 좋은 축구를 하기 위해서는 우리 선수들이 우리 팀뿐만 아니라 어느 팀이 되든 최선을 다하는 모습에 서로가 존중해 줄 수 있는 부분, 서로가 존중해 주면서 최고의 경기를 할 수 있게끔 만들어 주는 것이 가장 좋다고 생각을 합니다. 그래서 4강전에 있었을 때 우즈벡 경기는 저도 영상을 다 돌려보고 지금까지 40년간을 축구의 인생을 모든 것을 걸고 있는데 너무 많이 아쉬움이 남는 경기였다. 그렇게 되돌아보고 싶습니다. 이번 이라크 경기는 3, 4회전이고 Wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas U23 lawan Irak adalah Majed Al-Shamrani yang berasal dari Arab Saudi. Indonesia tak asing dengan kepemimpinan Majed. Lawan Australia di fase grup kala itu wasit Majed menghadiahi penalti bagi Australia. Sedangkan di jajaran wasit VAR kembali ada nama wasit kontroversial asal Thailand, Sivakorn Pudom, yang bertindak sebagai asisten wasit VAR. Kendati sebagai asisten wasit VAR, tetapi Sivakorn bisa saja memberikan intervensi terhadap keputusan wasit melalui analisanya di ruangan VAR. Anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerang kantor Polsek, Homeo dan bangunan sekolah di Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi hadir saja, tetaplah bersama kami. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos.
Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Di paruh akhir Kilas Kompas yang saudara, anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerang kantor Polsek Homeo dan bangunan sekolah di Intan Jaya, Papua Tengah. Anggota OPM membakar bangunan Sekolah Dasar Negeri Infres Pogapa, Distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya pada Rabu pagi. Seluruh bangunan sekolah ludes terbakar dan tak ada yang diselamatkan. Sebelumnya, Selasa kemarin, kelompok bersenjata menyerang Polsek Homeo yang mengakibatkan 1 warga meninggal dunia. Telah terjadi pembakaran sebuah SD di Distrik Homeo. Diduga pelakunya merupakan kelompok KKB pimpinan dari Undius Kogoya. Demikian Kilas Kompas hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengetahui informasi terbaru lainnya. Saya Andre Sinaga. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Sekelompok demonstran pro-Palestina terus melakukan unjuk rasa di jalan-jalan New York. Sejumlah pengunjuk rasa bahkan sholat berjamaah di depan kampus. Perselisihan selama 2 minggu antara pengunjuk rasa pro-Palestina dan administrator perguruan tinggi di Universitas Columbia di New York telah mencapai puncaknya. Para pengunjuk rasa di Columbia berdemonstrasi mengambil alih sebuah gedung akademik dan menuntut agar sekolah tersebut berhenti berbisnis dengan Israel karena tindakan Israel dalam perang di Gaza.
Polisi telah membubarkan pengunjuk rasa dan membersihkan perkemahan kampus. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Alvin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Saudara berkenalan dengan pria melalui aplikasi pencari teman kencan, nyawa seorang remaja melayang. Bagaimana kisah tragis ini bisa terjadi? Ulasan lengkap dan kami siapkan juga beberapa berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, saudara. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Presiden Joko Widodo mengaku kepedesan saat membuat vlog sambil mencicipi mie Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terungkap fakta pembunuh perempuan yang jasadnya ditaruh di dalam koper sempat mengajak dan membunuh korban di sebuah hotel di Bandung. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang yang menerjang Rio Grande do Sul, Brasil dan menghancurkan sebuah jembatan. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Sebuah bengkel di Kabupaten Lampung Selatan hangus terbakar. Pemadam membutuhkan waktu 7 jam lamanya karena banyaknya BBM solar di dalam bengkel. Kebakaran hebat terjadi di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Rabu pagi. Api cepat membesar karena banyaknya BBM solar yang diduga disimpan secara ilegal. Akibat kebakaran, 2 mobil dan 1 sepeda motor pun hangus dilalap api. Bahkan kobaran api sempat menyambar bagian mobil pemadam kebakaran. Di Kota Makassar, Saudara, Sulawesi Selatan, sebuah rumah panggung serta 5 motor di dalamnya hangus terbakar. Berada di antara kompleks pertokoan, kebakaran sempat membuat warga panik. Kepulan asap pekat menyelimuti bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Rabu siang. Api pertama kali terlihat dari plafon rumah, kemudian dengan cepat membesar lantaran material rumah terbuat dari kayu. Proses pemadaman terkendala akses sempit menuju lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.
Informasi berikutnya, sebuah mobil minibus terbalik dan terbakar usai terlibat kecelakaan dengan mobil pick-up di ruas tol Jakarta Cikampek Rabu pagi. Caban, wah barusan ledakan tuh di mobil Avanza. Ini korban mobil cabai ini. Kecelakaan terjadi di ruas tol Japek, arah Jakarta, tepatnya di kilometer 6, Jatibening, Kota Bekasi. Mobil minibus sempat mengeluarkan suara ledakan usai terbakar. Peristiwa ini pun sempat mengakibatkan kemacetan di jalan. Kita nggak tahu di dalam mobil Avanza itu ada korban atau enggak ya, karena belum berani, karena posisi di tengah-tengah. Mulai mengevakuasi kendaraan. Kecelakaan berawal saat minibus mengalami pecah ban dan menepikan kendaraannya. Namun saat proses penggantian ban, sebuah pick-up muatan cabai menabraknya hingga terpental. Pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan diri, sementara sopir pick-up dan kernet mengalami luka dibawa ke rumah sakit. Dalam hal perkara ini, dari pengemudi Toyota Avanza itu sendirian. Alhamdulillah itu dalam keadaan sehat walafiat. Menurut keterangan dari saksi yang lain, dari pengemudi kendaraan Mitsubishi L300 berikut penumpangnya luka-luka. Sampai sekarang ini kita masih mengadakan pencarian di berbagai rumah sakit karena belum kami dapatkan di rumah sakit mana. Informasi lain, saudara, video pengawas merekam sebuah mobil menabrak sejumlah motor yang diparkir depan warung makan pinggir jalan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat. Dalam video, para pengunjung yang tengah menunggu makan mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat. Mobil menabrak 7 sepeda motor yang terparkir persis di depan warung, bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Meski tak sampai memakan korban jiwa, warung sate di lokasi tidak bisa berjualan selama beberapa hari. Pas kejadian udah nggak ada korbannya, Bang? Korban sih nggak ada, cuma kayak motor aja. Yang abang tahu udah ada petugas, Bang, yang ngecek TKP, Bang? Kemarin seharian ada, polisi banyak kemarin. Untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih, Bang? CRV. CRV ya? CRV ya. Kalau platnya tahu nggak, Bang? Plat daerah mana, Bang? Rata-rata kan kecepatannya cuma kenceng juga. Lihat dari CCTV aja langsung kenceng banget. Kita ke sorotan lain, saudara. Peringatan Hari Buruh di Makassar diwarnai kericuhan antara petugas kepolisian dan oknum mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Keributan terjadi saat pengunjuk rasa dari oknum mahasiswa ingin membakar ban bekas di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, namun berhasil dihalau oleh petugas kepolisian. Tak terima, massa akhirnya terlibat cekcok hingga saling dorong terjadi. Terduga provokator terpaksa diamankan untuk diperiksa. Melanjutkan aksi unjuk rasa yang dimana hari ini memperingati Hari Buruh, kawan-kawan sekalian. Kita datang kemari bukan untuk diruntuhkan. Aksi mahasiswa pada peringatan Hari Buruh Sedunia yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Saya himbau lagi, jangan bersentuhan dorong-dorong, ngapain dorong-dorong? Saudara, demo awalnya berjalan tertib, namun massa memaksa masuk ke kantor Gubernur Jawa Tengah yang sejak awal ditutup. Akhirnya gerbang kantor Gubernur pun rusak. Saling dorong antar polisi dan mahasiswa tak terhindarkan, hingga polisi harus menembakkan gas air mata. Polisi meminta agar tindakan itu dihentikan. Di Jakarta, unjuk rasa massa buruh di Bundaran Hotel Indonesia mengakibatkan kemacetan panjang hingga nyaris tak bergerak. Aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang berkonsep karnaval sekaligus menyuarakan beberapa tuntutan dari elemen buruh. Dengan melakukan long march, mereka memblokade jalan hingga menyebabkan kendaraan lain tidak dapat melintas. Kemacetan panjang terjadi hingga 2 km dari Patung Sudirman hingga menuju Bundaran Hotel Indonesia. Massa buruh dari lintas elemen berkumpul bersama di Stadion Madia GBK Jakarta Rabu siang.
Ada dua hal utama yang disuarakan buruh dalam peringatan May Day tahun ini, yakni cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUP atau hapus outsourcing serta tolak upah murah. Beralih ke informasi lain, saudara, usai kalah lawan Uzbekistan, timnas U23 langsung bebenah menyiapkan strategi melawan Irak. Pelatih Sinteyong juga meminta pendukung timnas kembali memenuhi stadion di laga hari Kamis. Melawan Irak, Indonesia akan kembali diperkuat Rafael Struijk di lini depan. Sementara untuk lini belakang, Sinteyong juga memiliki pemain pelapis untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rizky Ridho. Kualitas permainan Irak diyakini tak akan lebih bagus dari Korea Selatan dan Australia. Melalui akun Instagramnya, Sinteyong bilang, meskipun kami punya banyak penyesalan saat bertanding melawan Uzbekistan, kami akan kembali menatap pertandingan besok. Semua pemain kami sudah bekerja sangat keras. Tolong beri kami banyak dukungan agar kami bisa memenangi laga terakhir, perebutan tempat ketiga. Ayo pergi ke Paris, tulis Sinteyong. Timnas Indonesia juga harus menyiapkan pemain pengganti Rizky Ridho yang diganjar kartu merah saat melawan Uzbekistan. Pelatih Sinteyong kemungkinan akan memainkan Komang Teguh dan tak akan banyak mengubah formasi 3-4-3 yang selama ini digunakannya. Komang Teguh merupakan salah satu bek paling tajam di Piala Asia U23 2024. Komang Teguh bahkan sempat mencatatkan namanya di papan skor dalam duel Timnas Indonesia versus Yordania. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak akan dipimpin wasit Majid Muhammad Al-Samrani yang pernah memberikan hadiah penalti untuk Australia saat melawan Timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu wasit VAR yang bertugas adalah wasit asal Thailand, Sivakorn Puudop, yang dinilai mengundang kontroversi dan merugikan Garuda Muda saat melawan Uzbekistan. Sementara itu, pelatih Irak mengaku Indonesia menjadi salah satu tim yang sulit dihadapi. Namun pasca kalah dari Jepang di laga semifinal, Irak kini lebih fokus meraih tiket ke Olimpiade Paris. لاعبين على المجهود الكبير اللي انبذل وحتى اكون دقيق وصريح بالكلام احنا جايين لقطف بطاقه وليس لاخذ بطوله فحتى ما احمل اللاعبين اكثر من طاقتهم اعتقد كثير من الناس لم تتوقع وصول المنتخب الى هذا الحد فالحمد لله والشكر علينا نقاتل على قطف بطاقه التاهل ونسيان هذه المباراه. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi berkenalan dengan pria melalui aplikasi pencari teman kencan. Nyawa seorang remaja melayang. Bagaimana kisah tragis ini bisa terjadi? Ulasannya usai jeda. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow.
Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, berawal dari perkenalan dengan pria dewasa melalui perantara, nyawa seorang remaja melayang. Korban yang berusia 16 tahun itu meninggal di sebuah hotel di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga korban terlibat dalam kegiatan prostitusi bersama seorang remaja lainnya. Lalu, bagaimana bisa nasib korban berakhir tragis? Peristiwa yang menimpa FA terjadi pada hari Senin 22 April lalu, saudara, sekitar pukul 20. Setelah mendapat laporan atas kematian korban berinisial FA, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan antara lain meminta keterangan dari para saksi yang berada di hotel kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga adanya perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba kepada korban di hotel tersebut. Satu persatu fakta pun perlahan terungkap. Pada saat kejadian, korban dan temannya diberi narkoba jenis Inex. Sementara itu, pelaku juga memberi korban minuman keras yang telah dicampur sabu. Akibatnya, korban kemudian tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh rekan pelaku. Keberadaan korban di RSUD Kebayoran Baru menjadi asal laporan ke polisi. Saat itu, polisi menerima laporan dari pihak rumah sakit tentang adanya perempuan yang dibawa dalam kondisi sudah meninggal dunia ke rumah sakit. Korban dibawa oleh 2 orang yang disuruh oleh pelaku. Namun kedua orang itu langsung bergegas meninggalkan rumah sakit lantaran merasa takut. Tewasnya korban kemudian disebut polisi diduga akibat overdosis karena obat-obatan terlarang yang diberikan pelaku. Sementara rekan korban berinisial AP yang juga berusia 16 tahun pun ditemukan polisi dalam kondisi lemas. Kondisi AP tak kunjung stabil, diduga karena pengaruh obat-obatan tersebut. Ia bahkan disebut awalnya tidak menyadari jika temannya telah meninggal dunia. Rekan korban AP kini harus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Konsumsi obat-obatan terlarang telah membuat tingkat kesehatannya menurun. Polisi telah berkoordinasi dengan unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang akan terus memantau kondisinya.
Dari hasil penyelidikan termasuk barang bukti CCTV, polisi kemudian menangkap 2 pelaku berinisial A alias Bas dan BH di sebuah tempat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat itulah rekan korban yakni AP ditemukan bersama mereka. Sementara para tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan dan atau kesalahan yang menyebabkan kematian. Pasal 338 atau 359 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan atau pencabulan terhadap anak juga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini salah satu hotel di daerah Ampera. Di situ kita dapatkan 3 orang, yaitu 2 orang pelaku dan 1 orang korban. Di mana setelah kita mintai keterangan dari si korban, inisial AP ini menyatakan bahwa pada saat kejadian mereka di open BO. Sementara itu, salah satu pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mengenal korban FA dari temannya yang merupakan seorang pemandu lagu. Kemudian ia dan korban meneruskan komunikasi hingga akhirnya membuat perjanjian untuk bertemu. Namun tersangka menyatakan bahwa ia tak tahu jika korban masih remaja berusia 16 tahun. Atau gimana ya, mungkin bahasanya ya, itu juga dari kawan saya LC. Jadi saya tidak. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang sudah dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya di LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC. Selain menahan para tersangka, polisi juga telah memeriksa beberapa saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa 3 senjata api, 5 butir peluru, rekaman CCTV, handphone, mobil. Keberadaan senjata api inilah yang kemudian membuat polisi juga menambahkan pasal penguasaan senjata api tanpa izin, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk menjerat tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, polisi juga menyita sedan mewah yang digunakan pelaku, saudara. Sedan mewah berwarna emas ini ikut dijadikan barang bukti. Pasalnya, kendaraan tersebut digunakan untuk membawa korban dan rekannya ke hotel. Dan saudara, kasus serupa juga terjadi pada seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jasad korban terbungkus rapat dalam kardus. Belakangan diketahui, korban diduga terlibat tindakan prostitusi bersama seorang pria yang kemudian justru mengakhiri nyawa korban. Ternyata korban dibunuh di rumah kontrakan milik pria tersebut. Dan inilah lokasi tempat pembunuhan dilakukan. Rumah kontrakan pelaku di Gang Kaum, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi menjadi saksi bisu kejahatan yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 4.30 WIB. Menurut kerabat pemilik kontrakan, pelaku telah tinggal di tempat ini selama kurang lebih 2 bulan. Di tanggal pembunuhan dilakukan, pelaku diketahui membawa kardus pembungkus AC yang telah ditutup dengan lakban. Saat itu pelaku bilang akan membuang barang di kawasan jembatan besi. Namun ternyata kardus tersebut tak berisi barang, melainkan korban pembunuhan. Para tetangga pelaku pun kaget lantaran beberapa warga sempat diminta untuk membantu mengangkat kardus ke motor pelaku. Sementara korban berinisial R sebelumnya dilaporkan hilang sejak 9 April 2024 lalu. Hingga akhirnya jasad ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2024. Kardus yang di atas itu kardus AC. Kan di atas ada kardus AC yang sebelah sini saya dibawakan kalau saya tidur di atas. Itu yang dipakai. Kemudian sama pelaku gimana Pak cara dibuangnya? Dibuangnya kata direktur kali Bekasi. Pokoknya posisi yang kata temen ponakan di teman anak saya kan udah posisi rapi di lakban. Mayatnya di lakban? Enggak, kardus udah lakban rapi. Yang bantuin anak-anak itu dia cuma disuruh, nggak tahu menau itu apa, itu nggak tahu. Dia cuma di WA, saya minta tolong membuang baju-baju bekas, nggak kepake bekas karyawan, gitu kan katanya.
Tak lama berselang, pelaku pembunuhan perempuan berinisial R ini pun tertangkap. Tersangka bernama Niko ditangkap tim unit Jatannars Polda Metro Jaya setelah melarikan diri ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Tersangka membunuh korban dengan cara menganiaya di bagian leher korban hingga berakhir dengan kematian. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil penangkapan, sejumlah barang bukti juga disita, mulai dari pakaian korban hingga kardus yang digunakan untuk membungkus jasad korban. Selain itu, ada pula 1 buah ponsel korban yang ternyata diambil tersangka. Sekira pukul 23.30 WIB, pelaku mencari teman kencan ataupun cewek open BO. Oleh karena pelaku menolak untuk membayar 100.000, selanjutnya korban memaki-maki dan mengancam pelaku. Pelaku menjadi sakit hati dan sangat kesal. Sehingga secara spontan pelaku membunuh korban. Sementara itu, motif pembunuhan pun akhirnya terkuak. Tersangka mengaku perbuatannya dipicu rasa sakit hati karena korban meributkan masalah pembayaran. Tersangka bahkan mengaku diancam bila tidak menuruti kemauan korban. Sebelumnya, tersangka dan pelaku menyetujui pertemuan setelah berkomunikasi melalui aplikasi pencari teman kencan pada tanggal 9 April lalu. Apa yang menimpa kedua perempuan dalam kasus yang baru saja kita ulas, saudara, memang sangatlah menyedihkan. Sesungguhnya, tak ada alasan apapun yang membenarkan suatu tindak kejahatan, apalagi hingga menghilangkan nyawa orang. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan. Saudara, usai jeda ada informasi seorang manajer restoran cepat saji milik pengacara Hotman Paris ditangkap usai menggelapkan uang perusahaan untuk judi online. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Yah, nunggu. Ngapain ya? Moridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global.
Jumat 3 Mei pukul setengah 10 malam di Kompas TV. Masuk dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada di pos. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul setengah 9 malam di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul setengah 11 siang di Kompas TV. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, curanmor ditangkap warga. Ketahuan mau curi motor, 2 pelaku diamuk massa sampai babak belur. Tertangkap basah mencuri motor, 2 pria di Bekasi, Jawa Barat dihajar massa. Awalnya kedua pelaku ketahuan mencuri motor yang terparkir di halaman depan kantor tempat korban bekerja setelah rekan korban melihat kejadian dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti warga. Tindakan tersebut justru membuat warga semakin geram dan menyerang kedua pelaku sampai babak belur. Beruntung petugas keamanan sigap mengamankan pelaku dan menjauhkan pelaku dari amukan massa hingga polisi tiba di lokasi. Lagi parkir di sini atau apa, Mang? Iya sih, katanya sih nggak parkir. Oh, parkir di sini. Nah, itu sempat udah ngebawa motor katanya, Mang ya? Iya, udah bobol, teman keburu ketahuan. Oh, ketahuan. Teman korban ngeliat, ditegur gitu. Iya. Langsung jalan. Iya. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Anak buah Hotman Paris curi uang. Seorang pria dibekuk polisi karena diduga menggelapkan uang restoran milik pengacara kondang Hotman Paris senilai 172 juta rupiah. Uang tersebut dipakai tersangka untuk bermain judi online. Seorang pria berinisial FA ditangkap oleh Satreskrim Polresta Kota Bogor karena diduga menggelapkan uang restoran milik pengacara kondang Hotman Paris. Terekam kamera pemantau gerak-gerik pelaku yang adalah manajer restoran cepat saji di Jalan Tajur, Kecamatan Bogor Timur. Dalam rekaman, tersangka membobol loker berisi uang jutaan rupiah. Penggelapan uang terjadi sebanyak 3 kali dengan total kerugian mencapai 172 juta rupiah. Hotman Paris pun memviralkan kasus ini melalui akun media sosialnya dan melapor ke polisi. Hotman kecolongan uang, pegawai Hotman mencuri uang Hotman Paris. Halo Bapak Kapolres Bogor Kota, mohon segera ditangkap pelaku.
Tersangka akhirnya ditangkap di Purbalingga, Jawa Tengah. Tersangka mengaku memakai sebagian uang tersebut untuk bermain judi online dan menutup utang. Yang bersangkutan bekerja sudah selama 1 bulan di Hotman tersebut. Ya. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang. Di antaranya hutang untuk judi online tersebut. Dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. Sebagai barang bukti kejahatan, petugas menyita uang tunai senilai 1,4 juta rupiah, helm, dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wulan Sabtohadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya, saudara, ibu dan anak tewas kecelakaan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Poros Maros, Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Motor berboncengan ibu dan anak tewas usai menabrak trotoar. Sejumlah warga bergegas berusaha menyelamatkan korban kecelakaan di Jalan Poros Makassar, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada Selasa siang. Dari video amatir terlihat 2 pengendara motor yang terluka parah langsung dibawa menggunakan kendaraan bak terbuka. Kecelakaan maut ini sempat terekam kamera pemantau. Pengendara sepeda motor berboncengan itu terpental bersama kendaraannya usai menabrak trotoar median jalan. Kedua korban yang adalah ibu dan anak berusia 4 tahun tewas akibat kecelakaan. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Anaknya sudah meninggal. Ada bidang yang lewat tadi. Oh iya. Jadi ibunya masih bernapas, mungkin tinggal di sana. Informasinya dari polisi tadi bilang ada meninggal semua berdua. Jadi orang tadi itu yang mobil sampingnya katanya tertidur. Kaget ya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Sementara sepeda motor korban telah diamankan di kantor unit Laka Lantas Polres Maros. Hamid Aziz, Kompas TV, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berita pilihan berikutnya, saudara, pembunuhan wanita di koper. Misteri jasad perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi perlahan terkuak. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan yang adalah rekan kerja korban. Misteri jasad perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi perlahan terkuak. Terungkap rekaman CCTV saat terduga pelaku pembunuhan dan korban masuk ke dalam sebuah hotel di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Keduanya terlihat masuk ke dalam kamar pukul 9:51 waktu Indonesia Barat pada 24 April lalu. Kemudian, pukul 18:40 WIB, hanya sang pria keluar dengan membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jasad korban. Petugas gabungan akhirnya menangkap terduga pelaku di Palembang, Sumatera Selatan. Pria berinisial AA tersebut langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu 2. AA diketahui adalah rekan kerja korban berinisial RM. Diamankannya di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian ini sedang proses perjalanan ya, kembali ke Jakarta, ke nanti Polres di Polres. Untuk itu setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi. Namun tidak ada, ya, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja, sudah gitu aja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerjanya. Nanti makanya kami dalami lagi. Pada Jumat pekan lalu, jasad perempuan ditemukan warga di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat. Polisi telah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini dan masih menyelidiki motif dan penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi seorang pencuri motor dihakimi warga saat aksinya kepergok di Purwakarta, Jawa Barat.
Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. ...60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah men. Mumtaz. Pecah men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, seorang pelaku curanmor dihakimi warga saat kepergok mencuri sepeda motor di parkiran masjid di Purwakarta, Jawa Barat.
Dari video amatir warga, pelaku yang sempat kabur ke area rawa Eceng Gondok tak bisa menghindari dari amukan warga. Percobaan pencurian ini dilakukan 2 orang saat warga sedang sholat. Namun aksinya diketahui seorang pelajar yang lewat kemudian diteriaki maling. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang melarikan diri. Sebuah pabrik roti di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung habis dilahap api. Kebakaran pada Rabu siang itu diduga akibat salah satu pegawai yang sedang memanaskan minyak, namun ditinggalkan sehingga mengeluarkan api dan menyambar tabung gas. Para pegawai yang panik sempat mencoba memadamkan api. Namun banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi pabrik. Api dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Puluhan personel tim SAR mengevakuasi 105 warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Warga Pulau Tagulandang ini akan dievakuasi ke Pelabuhan Munte di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Personel tim SAR mengevakuasi 105 warga terdampak erupsi Gunung Api Ruang yang kembali terjadi dini hari pada 30 April. 105 warga dievakuasi dengan menggunakan kapal akan membawa warga di Pulau Tagulandang menuju ke Pelabuhan Munte di Likupang Barat. Warga terus berbondong-bondong meninggalkan Pulau Tagulandang pasca erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi sejak 17 April dan kembali meletus pada Selasa 30 April kemarin. Pasca erupsi Gunung Api Ruang pada Selasa 30 April 2024 kemarin, kondisi jalan di Pulau Tagulandang masih tertutup abu vulkanik. Mulai dari Pelabuhan Tagulandang hingga jalan utama masih tertutup abu vulkanik. Erupsi Gunung Ruang juga membuat beberapa bangunan dan fasilitas pemerintah terpantau rusak. Warga yang masih bertahan di Pulau Tagulandang tampak sibuk membersihkan jalanan di area sekitar rumah mereka. Sementara sebagian warga lainnya sudah mengantre untuk bergantian dievakuasi. Kita tidak bisa membatasi. Orang kalau sudah panik, itu tidak perlu orang tanya lagi mau kemana. Jadi intinya kesiapan dari misalnya di Siau untuk menerima pengungsian dari Tagulandang sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan Pak Asisten 1 apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Operasional Bandara Samratulangi Manado masih ditutup imbas erupsi Gunung Ruang. Sejauh ini sudah 38 penerbangan ditunda. Bandara Samratulangi ditutup terhitung sejak Selasa 30 April 2024 pukul 6.45 WITA hingga Rabu 1 Mei 2024 pukul 12 WITA. Otoritas bandara akan terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan Gunung Ruang sampai dinyatakan aman untuk penerbangan kembali dibuka. Penutupan Bandara Samratulangi ini berakibat 38 penerbangan ditunda. Dari dikeluarkannya nota yang kedua hari ini sampai dengan pukul 12 siang besok ada 38 pesawat yang masih kita bisa informasikan sampai pada pukul 22:45 dengan total yang terdampak sampai jam segitu adalah sebanyak 3.842 penumpang. Informasi lainnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution jadi sorotan usai menunjuk pamannya sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Kini, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengaku yang mengusulkan. Reni Sinomba Siregar, paman Bobi, enggan memberi tanggapan. Beni justru melempar jawaban ke Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Kata Aulia, penunjukan paman Bobi karena kinerjanya bagus. Aulia juga mengklaim ia yang mengusulkan penunjukan Beni sebagai PLH Sekda Kota Medan. Dan teriakan berjuang kerja buruh. Ya, saya mungkin Pak Wakil bisa menjawab begitu aja. Fungsi pengawasan itu sebenarnya kan jatuh di wakil. Saya sebagai
sebagai wakil mengusulkan. Karena kenapa saya mengambil Pak Beni? Saya lihat kinerja waktu beliau kerja di Bapenda. Jadi harus kita buang dong. Jangan mentang-mentang saudara ini. Jangan begitulah. Kita sebagai pemerintah itu saya lihat bukan karena Pak Beni saya kenal, tapi setidaknya saya tahu beliau kinerjanya waktu megang Kadis pendapatan daerah, pendapatannya hampir 100% peningkatan. 900 miliar saja. 900. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah atau Izek siap bersaing dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mendapatkan tiket pemilihan Gubernur Sumatera Utara dari DPP Partai Golkar. Izek menyebut ia dan Bobi sama-sama mendapatkan surat penugasan dari Partai Golkar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Izek akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti. Soal Bobi, Izek bilang komunikasi mereka baik. Izek mengaku siap maju Pilkada Sumatera Utara melawan mantan Gubernur Edi Rahmayadi. Apapun keputusan ketua umum kita akan terima, dan semuanya itu keputusan ada di ketua umum DPP Partai Golkar. Secara penugasan sekarang ini ya kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu yang nanti menjadi calon yang terbaik, pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti periode sebelumnya, saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era Mas, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama, jangan ada menjelek-jelekan orang lain. Diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi bertugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi sudah dapat awas dulu. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Masih. Satu lagi Pak, kemarin tuh kata PDIP Pak. Saudara, banjir bandang menerjang wilayah Rio Grande do Sul, Brasil dan menghancurkan sebuah jembatan. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap